Oke, thank you teman-teman semua yang udah join. Jadi seperti biasa, kalau di hari Sabtu bisa kita ada APC, kita adain sharing session ya. Hari ini spesial banget loh, karena tamu kita nih, guest kita ini dari negara yang luar biasa nih, spesial nih buat saya. Negara ini kalau nggak salah 2 minggu yang lalu salah satu embasinya declare di X gitu ya, di Twitter ya, kalau mereka siap eh, any type of war with US gitu ya. Mau itu tarif war, mau itu Cold War atau any kind of war gitu. Jadi ini negara keren banget nih. Mungkin teman-teman udah bisa nebak nih. Jadi dari China gitu ya. Dan bidangnya pun eh, seru banget menurut saya. Renewable energy gitu ya. Cuman saya sih nggak akan ngomong terlalu banyak, nanti biar eh, tamunya sendiri yang menjelaskan. Jadi hari ini saya mewakili teman-teman dari APC menyambut eh, Mbak Fani gitu ya. Welcome Mbak Fani ke APC. Thank you banget udah mau join hari ini. Jadi kalau kalau nggak salah tuh eh, Huan Ing ya, Huan Ing Fani gitu ya kalau bahasa Cina ya. Welcome Fani di APC. So, aku nggak akan banyak ngomong. Kita langsung aja ke materi. Jadi nanti formatnya mungkin sama kayak sebelum-sebelumnya. Nanti mungkin dari Fani akan share materinya. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau ya semacam feedback, nanti bisa di akhir gitu ya. Jadi eh, nggak akan mengintervensi Fani. Atau mungkin kalau udah nggak sabar bisa ditaruh di chat lah kalau udah nggak sabar ya. Oke, gitu aja. Fani, eh, over to you ya. Silahkan mungkin kalau mau di-share. Oke. Terima kasih Kak Anindito dan juga teman-teman dari APC udah mengundang aku. Ini suatu kehormatan banget ya bisa sharing sama teman-teman. Semoga nanti ilmu yang aku dapetin di China bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ini kita judulnya sharing aja ya. Jadi kalau teman-teman ada masukan atau ada pertanyaan kita open discussions dua arah. Oke, kalau gitu kita mulai. Wait, aku share screen dulu. Hmm, wait. Akses sharing screen-nya Wait, Mbak Nurul bisa di-share ke Fani kah? udah bisa lihat. Ya, ya, kita bisa lihat desktopnya Fani. Oke. Oke, go ahead. Oke, teman-teman. Jadi materi kita kali ini di sharing sessions pada hari ini tentang renewables energy in China. Mungkin bagi sebagian orang ini udah nggak asing ya, karena renewables energy memang lagi marak di beberapa tahun ke belakang. Kita bedah dulu apa sih itu renewable energy dan kenapa ini harus jadi topik yang sangat penting. Lalu kenapa saat ini setiap negara berlomba-lomba untuk membuat renewable energy. Karena aku kerjanya di China, jadi aku akan sharing segimana advance-nya teknologi yang ada di sana untuk menghasilkan renewable energy. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fani. Teman-teman bisa panggil saya Fani. Sebenarnya background saya itu adalah art and design. Semasa kuliah, saya mengambil fine art, jadi kerjaannya cuma melukis, bikin patung, pameran, dan sebagainya. Tapi di tahun lalu, saya memutuskan untuk out of the zone ke dunia engineering yang benar-benar belajar dari nol lagi. Karena menurut aku, setiap manusia itu punya potensial untuk menggali hal lebih dalam. Tinggal tergantung gimana kita menyikapinya. Jadi saya berusaha jump out of my comfort zone ke engineering. Oke, nah sebelumnya ini perusahaan kami, PT CCEPC Environment Protection and Energy Comprehensive Utilizations in Indonesia. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan energi di Wuhan atau China pusatnya. Jadi kita banyak mengerjakan proyek-proyek di China. Tapi di tahun 2020 kita move ke Indonesia, kita coba alihkan teknologi yang ada di China untuk diterapkan di Indonesia. Ini beberapa cuplikannya.
Ini Kayaknya adalah Audi, mesin dari China, renewable energy di China. Nanti aku jelasin ya mesin-mesin ini tuh apa dan gunanya untuk apa. Oke, jadi tadi itu adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga sampah. Nanti aku jelasin lagi di slide selanjutnya. Kita lihat dulu. Ini sneak peek kantor kita, kantor kami di Wuhan. Mbak Fani, sorry Fani, sedikit feedback kayaknya audionya nggak kedengaran di kita atau emang nggak ada audionya ya? Gimana, Kak? Kayaknya audionya nggak kedengaran ya di kita. Halo? Nggak, maksudnya dari audio dari videonya. Kalau dirimu sih kedengeran. Oh, oke. Emang nggak ada audionya ya? Nggak apa-apa sih. Ada sih, tapi cuma eh, Oh ya, mikronya ya doang, jadi it's okay, nggak it's terlalu, okay, it's okay. ya, nggak Ya, ada it's okay. penjelasan. Lanjut, lanjut. Oke, tadi itu beberapa cuplikan dari kantor kami pusat di Wuhan. Jadi memang kantor ini bergerak di bidang energi langsung di bawah arahan presiden atau kalau di Indonesia kita sebutnya BUMN ya, State Owned Enterprises punya pemerintahan. Nah, fokus kita itu adalah untuk 5 bidang. Yang pertama itu ada clean and efficient energy, terus ada waste management, sludge treatment, water treatment, dan juga remediation environment. Kalau teman-teman tadi lihat di sekitar kantornya itu tanamannya sangat hijau, itu sebenarnya adalah buatan. Jadi awalnya tata kota di sana itu jelek banget ya, apalagi kita dengar tentang berita China pernah krisis 20 tahun yang lalu, makanan susah, terus polusi juga sangat eh, kurang gitu, jelek banget kualitas udaranya. Sekarang mereka bisa sebersih itu karena mereka menerapkan clean and efficient energy ini. Jadi mereka bangun pembangkit-pembangkit, terus teknologi-teknologi untuk nge-reduce pollutions sehingga tingkat polusi di sana bisa sangat sangat rendah. Nah, lalu lingkungan di sana banyak aktivitas yang mengganggu environment. Contohnya ketika melakukan aktivitas pertambangan atau misalkan tata kota yang tadinya rusak, itu kita diremediasi dengan cara nge-treatment tanahnya dengan berbagai teknologi gitu supaya dia bisa tumbuh subur dan bisa ditanami tanaman lagi sehingga bisa digunakan. Jadi semua energi yang ada di sana itu tidak terbuang sama sekali, even sampai uapnya. Nah, sekarang aku mau jelasin dulu one of the technical. Mungkin kalau teman-teman yang di engineering udah pernah lihat thermal power plant atau misalkan any other energy yang eh, yang siklusnya kayak gini. Jadi di sana itu kami menggunakan bahan utamanya sampah. Kalau di Indonesia kebanyakan masih pakai batu bara ya. Jadi pembangkit listriknya berasal dari batu bara. Cara kerjanya adalah dari awal kita ini ada cooling tower dan juga
hot water dan juga cold water. Jadi gunanya ini untuk memompa air ke dalam kondenser. Nanti dari kondenser ini karena terjadi apa ya perpindahan suhu itu akan menjadi uap. Nah, uap ini yang nanti akan ngebantu untuk memutar turbin. Nah, tapi dari awal prosesnya adalah kita berasal dari coal conveyor, bahan batu bara. Ini aku jelasin yang ada di Indonesia ya. Bahan batu bara ini nanti masuknya ke boiler. Jadi boilernya itu sangat besar kalau teman-teman tadi lihat di video awal ada tabung. Tabungnya sangat besar sekali. Itu adalah turbin yang dihasilkan dari boiler. Nah, apa sih yang menggerakkan turbin sebesar itu? Yang menggerakkannya adalah panas dari boiler. Jadi boilernya ini bisa sampai suhunya 3000 derajat Celcius lebih. Jadi nggak kebayang ya panasnya kayak gimana. Nanti dari panas-panas ini menghasilkan heater masuk ke turbin. Turbin itu yang nanti menggerakkan generator untuk generate electricity. Nah, cuma yang bedanya dari China adalah mereka itu menggunakan bahan baku dari sampah. Oke, ini bentar ya. Ya, jadi renewable energy itu macam-macam bentuknya. Bisa dari solar, bisa dari wind atau angin, bisa dari hydropower, dan juga bisa dari waste energy. Nah, yang kami sedang kembangkan dan punya saat ini adalah waste energy dari bahan baku sampah. Jadi setiap hari, oke, nah ini adalah beberapa cuplikan power plant di sana. Yang pertama ini adalah penampungan sampah. Jadi setiap hari sampah-sampah yang ada di kota Wuhan itu diangkut, satu angkutan mobil truk ini bisa sampai mengangkut sekitar 80 ton yang nantinya ditampung ke tempat sampah yang besar ini. Nah, yang saya kagumi dari renewable energy di China adalah uh, karena ini berkenaan dengan uh, people behavior masyarakat di sana. Semua sampah yang masuk ke PLTS ini tidak bisa diolah. Jadi kita harus apa ya, separate every waste. Misalkan sampah mana yang medical, sampah mana yang sampah rumah tangga, sampah basah dan sampah kering. Dan orang-orang di sana tuh sangat disiplin ketika kita membuat tong sampah. Misalkan di kita juga ada ya tong sampah itu udah diseparate dan orang-orangnya bisa bantu untuk disciplinary hal itu gitu. Jadi memudahkan pemerintah di sana membangun PLTS ini uh, untuk bisa diolah lagi sampahnya gitu. Kalau di Indonesia kemarin aku pernah baca gitu, bahkan di setiap halte di Jakarta itu ada separate sampah, tapi akhirnya malah dicoret-coret, terus malah sampah-sampah itu berserakan lah gitu, enggak pada tempatnya. Mungkin di mall-mall besar itu udah diterapkan ya, udah mulai disiplin, tapi belum merata secara keseluruhan. Nah, kalau di China, mereka sudah merata keseluruhan sehingga nanti sampahnya yang akan dihasilkan ini bisa masuk ke sini. Ini kayak ruangan isolasi untuk sampah, jadi besar sekali dan teknologi mereka sangat canggih gitu. Kadang kita kalau punya sampah, wait, kalau punya sampah di rumah pun sedikit aja dibiarkan itu kan baunya pasti menyengat ya. Tapi kalau di sini mereka punya ruang isolasi yang sangat besar, jadi sampah-sampah di sana nggak tercium sama sekali. Bahkan kita bisa masuk melihat displaynya. Nah, nanti sampah-sampah yang ini difermentasi. Gunanya ruangan ini adalah untuk fermentasi sampah. Karena nggak semua sampah basah itu bisa masuk ke boiler atau pembangkit listrik. Jadi kita treatment dulu selama 1 minggu atau sampai 10 hari sampai sampahnya berubah jadi hitam atau kering. Nah, jadi seperti ini. Jadi kering. Setelah sampahnya kering, ini baru bisa kita olah untuk dimasukkan ke boiler. Nah, kenapa uh, energi ini sangat efisien? Makanya kita sebut clean and efficient energy. Karena sampah itu murah. Sampah itu sampah gitu dari waste, dari uh, kehidupan kita sehari-hari yang mungkin kelihatannya tidak berguna, tapi ternyata itu bisa jadi diputar menjadi energi baru. Sedangkan bahan bakar coal itu kita harus beli batu baranya, terus batu baranya harus dicampur lagi oleh air, oleh oksigen, dan juga zat lainnya. Itu mahal, bisa terhitung mahal gitu. Dan di Indonesia kebanyakan masih pakai
coal atau batu bara. Nah, setelah itu, ini ruang controlling room. Jadi semua energi, semua teknologi dan sistem yang ada di sana kita kontrol dalam satu ruangan seperti ini. Jadi ketika ada kendala, misalkan boilernya suhunya kurang atau misalkan push tenaganya kecil dan tidak sesuai dengan standar, kita bisa langsung kontrol di sini. Kita bisa langsung tinggal sekali klik, lalu semua ruangannya terintegrasi satu sama lain. Jadi nggak perlu kita kirim orang, nggak perlu kita kirim staff untuk jaga khusus di sana. Dan ketika di kantor ini pun karyawannya sangat sedikit gitu karena semuanya mereka udah menggunakan teknologi kayak gini. Nah, selanjutnya ini beberapa proyek kami yang ada di Indonesia. Yang atas ini masih water treatment ya. Jadi bukan hanya sampah, tapi limbah air yang ada di sana juga ditreatment sehingga air-air yang tadinya kotor, air limbah yang tadinya tercemar yang nggak bisa dipakai sama sekali, kita treatment sedemikian rupa sehingga airnya bisa dipakai ulang. Tapi pakai ulangnya bukan untuk konsumsi ya, bisa untuk kebutuhan sehari-hari, misalkan mandi atau bikin kolam, cuci baju dan sebagainya. Kalau untuk konsumsi itu kita ada tahapannya lagi. Nah, lalu di sini ini kita ada di kantor pusat. Di sini mereka itu sudah punya sekitar 6 separate technology, salah satunya medical waste. Kalau yang 5 tadi itu waste management, water treatment, terus remediation environment, di sini mereka punya medical waste management. Sejarahnya mungkin teman-teman juga tahu ya di tahun 2019 Wuhan mengalami apalah, let's say COVID. Jadi pemerintah di sana sangat kewalahan menerima medical waste. Jadi sampah masker, sampah any other medical waste di sana itu sangat terbengkalai gitu. Pemerintah langsung mengeluarkan imbauan dan CCPC, perusahaan kami salah satunya, yang membangun medical waste ini. Jadi semua sampah medical kita olah untuk menjadi listrik. Dan itu bisa selesai dalam 4 hari. Jadi bangunan yang tadi teman-teman lihat di awal itu bisa selesai dalam 4 hari. Karena ketika kita sudah berkomitmen, when Chinese people is having a commitment, mereka harus gitu. Ketika itu harus selesai dalam 4 hari, itu bakalan selesai dalam 4 hari. Jadi nggak ada proyek-proyek mangkrak atau nggak ada proyek-proyek yang tertunda, apalagi ini sifatnya urgent ya. Jadi mereka bangun ini dalam 4 hari. That's amazing things yang aku adore dari China people ya. Nah, lalu ini adalah pembangkit listrik di Weda Bay. Weda Bay di Maluku. Maluku. Ini waktu kita melihat ke sana, jadi ini adalah salah satu eh, pembangkit listrik terbesar di Indonesia Timur. Kita punya sekitar 14 unit dan baru selesai 13 unit. Jadi satu itu masih dalam proses. Ini nantinya akan menghasilkan listrik yang akan didistribut ke masyarakat sekitar. Oke. Nah, kita next. How to next? Nah, di perusahaan kami juga tidak hanya berfokus pada clean and efficient energy ya, tapi kita juga membangun power plant untuk membuat asam sulfat, bahan baku nikel yang nantinya akan jadi baterai. Nah, dari rangkaian semua energi itu, taruh lagi nih, ketika kita buat power plant, pasti akan ada asap yang keluar kan. Dari cerobong asap ini menghasilkan uap yang sangat kotor. Nah, dari uap ini mereka buat lagi power plant lain, yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Jadi ini adalah pembangkit listrik tenaga coal, batu bara. Ketika sampahnya keluar, ibaratnya orang-orang kami atau China itu gak mau setiap hal yang kita buat itu terbuang, gak mau setiap hal yang kita create itu sia-sia gitu. Jadi setiap uap yang dihasilkan dari pembangkit listrik ini kita tampung lagi di PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, sehingga uap-uap yang masuk bisa nge-generate listrik lagi. Jadi it's double, hasilnya bisa jadi double.
karena ketika uapnya itu dikeluarkan di environment itu juga tidak baik. Jadi harus di-treatment sedemikian rupa sehingga kita bisa menghirupnya dengan sehat. Jadi nggak ada polusi yang tercemar. Oke, lalu dari desain. Kalau kita bicara tentang engineering, mungkin teman-teman tahu EPCO, Engineering, Procurement, Operations, dan juga Constructions. Nah, di kami juga seperti itu. Jadi, teknologi yang kami gunakan adalah BIM, forward design yang bisa mengkalkulate, misalkan kita sudah bangun satu PLTU, mereka bisa calculate berapa banyak bahan yang diperlukan untuk membangun ini. Misalkan berapa banyak pipa yang digunakan untuk gedung ini, berapa banyak semen yang digunakan, atau berapa banyak baja-baja, steel, dan sebagainya. Yang ini nantinya akan berfokus pada procurement, eh, engineering dan procurement. Jadi ketika kita belanja bahan, itu tidak akan mengalami loss karena memang udah ada hitungannya, udah ada detailing berapa banyak bahan yang diperlukan di sini. Nah, ini BIM forward design dan juga teknologi yang tadi saya jelaskan, big data analyst dan juga digital tower twin yang mengkoordinate every power plant yang ada di sana dalam satu klik gitu, dalam satu aplikasi. Ini untuk procurement kita juga membuat konstruksi, ini konstruksi gedung Cingsan, salah satu dan satu-satunya gedung yang paling tinggi di Indonesia Timur, di Maluku ya. Dan letaknya itu sangat berdampingan dengan pulau. Jadi itu berada di tengah-tengah pulau. Akses menuju ke sananya juga sangat susah, tapi ini memang diperuntukkan untuk orang-orang yang bekerja di sana gitu. Karena kita bekerja sama juga dengan IWIP, Morowali Industrial Park. Jadi uh, yang saya kagum juga di sana gitu, mereka itu ngebangun just like a city. Jadi ada resort, ada apa ya, ada mes yang bertingkat-tingkat kayak gedung-gedung di kota, tapi ternyata itu di tengah-tengah pulau. Akses ke sana 5 jam pakai mobil, 2 jam pakai kendaraan laut, dan mereka itu uh, very advanced in procurement juga, karena aku nggak bisa bayangin gitu, gimana bisa mereka ngebangun gedung atau everything, the whole power plant in here yang segitu besarnya di tengah-tengah pulau. Nah, ini di Morowali, kami juga ada pembangkit. Dimulainya proyek ini di tahun 2020. Itulah kenapa kita membuka kantor cabang di Indonesia, karena kita berhasil buka-buka proyek di Indonesia bagian timur. Ya, ini di Huabao Industrial Park dan juga di Obi, Papua. Nah, kenapa sih renewable energy ini sangat marak gitu ya? Kalau menurut aku pribadi, karena kita selamanya nggak bisa bergantung pada energi yang udah lama ada gitu, fosil atau apalah itu. Karena one day itu akan hilang, akan habis. Sama halnya dengan di Timur Tengah, mereka bergantung sama oil, tapi one day itu akan habis. Nah, renewable energy ini berasal dari hal-hal yang sehari-hari kita buang gitu, yang akan terus diproduksi. Dan salah satunya sampah itu adalah hal yang paling very crucial in our lifetime, karena itu akan terus-terusan diproduksi. Jadi, dengan adanya renewable energy ini, menurut aku ini bisa jadi solusi untuk one area atau one country atau the whole world juga menghasilkan energi dari hal-hal yang sehari-hari kita buang gitu. Dan dari aku dapat data ini dari IRENA 2023 bahwa global energy sector itu udah mencapai hampir 24%, terutama di Jerman ya. Kalau teman-teman pernah lihat, mereka itu udah menggunakan solar panel everywhere, wind power everywhere. Kalau di sini kan masih beberapa lah gitu, kayak di Indonesia juga pembangkit listrik tenaga sampah itu baru berapa banyak yang aku tahu sih, ada di Cirebon, di Bekasi, dan itu pun dengar-dengar beritanya terbengkalai karena mereka kekurangan sampah. Karena bingung gitu, kita ngambil sampah-sampahnya dari mana. Sedangkan kita masyarakatnya belum terintegrasi, belum juga tanemin behavioral ini. Nah, yang terbesar itu ada di China, 40% global energinya, karena kami juga masih baru ya di bidang renewable energy. Karena sebelumnya induk perusahaan kami itu
di bidang min metals atau steel, baja. Tapi kita mulai melek terhadap lingkungan, jadi kita buka ini di sekitar tahun 1950-an. Oke, sekarang aku mau sharing karena ini judulnya adalah ini sharing dulu atau misalkan eh, jawab pertanyaan. eh Gini aja sih, aku sebenarnya mau mau ngasih tahu ke teman-teman ya. Oke, Teman-teman sebenarnya kalau sharing session ini kita bukan ngarahnya bukan ke tutorial gitu ya, tapi lebih ke kita ngasih tahu kalau ada potensi, ada di kalau di luar negeri itu, terutama di Cina itu ada kesempatan untuk berkarir di bidang renewable energy gitu. Jadi mungkin yes. pertanyaan dari teman-teman kalau bisa jangan terlalu teknikal ya Fani ya. Atau Fani, if you don't mind to answer this technical question because Oke, oke. saya lihat Oke, di oke, chat itu kayak siap-siap. pertanyaan lebih teknikal semua. So, Ya, tapi ini kalau technical. saya sendiri sih mungkin ngarahin teman-teman kalau bisa pertanyaannya eh, kita di sini bukan tutorial jadi bukan kalau bisa bukan yang teknikal tapi lebih ke tujuan kita adalah ngasih tahu kalau ada potensi ada industri yang di mana kita tuh bisa masuk ke situ gitu ya gitu. Kalau bisa pertanyaan jangan terlalu teknikal lah gitu. Anyway, Fani, Oke, oke. kalau mau jawab dulu juga boleh sih sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke, Nggak apa-apa nih, karena teknikal ya, agak teknikal kayak pertanyaannya. nggak technical, oke. Karena yang awal itu emang technicalnya, yang sekarang ini baru tentang opportunity-nya. Yes, Kita jawab yes, dulu aja yes. ya, Kak. Oke, oke. Yang pertama nih kayaknya Gimana? ada dari Bro Ilmin Syarif, kayak dia bertanya, apakah kandungan karbon aja yang bisa diambil dari sampah? Dan berapa persen karbon yang dihasilkan untuk PLT? Iya. Oh, oke. Oke. Bentar. Mana ya pertanyaannya? Oke, karbon saja yang dapat dan berapa keluar. Oke. Nah, kalau di apa? Kalau di PLTS itu nggak semuanya eh, apa ya, kandungan dari sampah bisa masuk menjadi energi listrik gitu. Karena memang tingkat energinya itu kecil dibandingkan coal. Memang coal itu tenaganya bisa besar ya. Misalkan dalam 1 ton coal itu bisa menghasilkan berapa megawatt listrik. Tapi coal itu mahal. That's why apa ya, listrik dari coal itu harganya beda gitu dengan dari pembangkit. Kalau dari pembangkit listrik tenaga sampah itu kita bisa mengoptimasi sekitar 41%. Jadi misalkan dari 100% sampah yang diolah itu cuma bisa 41% yang bisa di-generate jadi listrik. Jadi not whole 100% karena dalam setiap tahapnya itu kita menghadapi loss. Misalkan dari boiler yang tadinya kadarnya 100%, dari boiler itu bisa loss 10% misalkan. Lalu masuk lagi ke generate turbin itu bisa loss lagi berapa puluh persen. Jadi yang benar-benar bisa di-generate itu sekitar 41%. Tapi untuk teknologi ini 41% itu udah tingkatan yang paling tinggi sih. Kita sebutnya udah ultra super subkritis. Jadi memang udah efisien gitu Kak. Kak Syarif, Ilmin Syarif ya. Ya, Oke. terus Semoga menjawab ya, Bro Ilmin Syarif ya. iya, iya. Ini jawab Oke, lagi kah? next. Next dari Mas Wahyu. Ini Oke, dia bertanya nih. Ya, apakah ada proses pemisahan dulu untuk sampah-sampahnya gitu ya? Sedangkan untuk proses pemisahan sendiri kan biasanya perlu resource dan biaya yang besar gitu. Jadi gimana tuh? Apakah ada teknologi yang bisa diadopsi di Indonesia untuk apa nih metode fermentasi sampah dan pengelolaan sampahnya? Terus ada oke. pertanyaan lanjutannya juga nih. Kalau menurut hitungan bisnis, listrik yang dihasilkan dari pembakaran sampah kan biasanya lebih mahal karena ada penambahan proses pengolahan sampah dibandingkan dengan coal gitu ya. Jadi gimana cara mereduksi cost prosesnya? Wah, luar biasa pertanyaannya. Oke, luar Gimana biasa. nih? Kak Wahyu, oke, aku izin menjawab sepanjang pengetahuan aku ya. Kalau misalkan teman-teman ada insight lain boleh. Oke, jadi pemisahan sampahnya itu memang sangat susah ya, karena ini memerlukan kesadaran seluruh negeri. Saya seluruh negeri karena ini adalah masalah kita bersama gitu, sampah kita bersama. Tapi di sana mereka mengeluarkan regulations dari pemerintahnya bahwa setiap sampah itu harus clean and efficient.
Jadi masyarakatnya juga udah mulai sadar gitu ketika dikeluarkan, karena gini loh, ketika kita pengen menghasilkan atau membuat renewable energy, itu perlu integrasi dari seluruh orang yang ada di dalamnya. Karena kita di Wuhan, misalkan kita butuh orang satu Wuhan, satu kota, even satu China yang punya kesadaran ini. Kita nggak bisa berdiri sendiri atau nggak bisa hanya segelintiran orang yang sadar akan hal ini. Salah satunya yang bisa mengatur itu semua adalah dari pemerintah, dari government mengeluarkan statement atau aturan bahwa sampah itu atau harus clean and efficient, maka dibuatlah sampah-sampah yang terpisah. Jadi ini tidak perlu apa ya, ada cost lebih banyak untuk ngambil-ngambil sampah yang beda-beda. Karena memang di setiap PLTS itu seperti teman-teman lihat tadi ada bilik-biliknya. Bilik ini, dan bilik ini. Ini udah sesuai, misalkan sampah rumah tangga harus masuk ke mana, terus sampah medical waste harus masuk ke PLTS mana. Dan ini udah kesadaran orang-orang gitu. Jadi reduce cost-nya nggak akan terlalu tinggi. Kalau misalkan kita berdiri sendiri, berjuang sendiri gitu memisahkan sampah-sampah bertonton itu memang sangat susah gitu. Makanya itu butuh kesadaran dari masyarakatnya. Dan memang cost dari listrik sampah ini memang mahal karena tadi generate dari hasil generate dari sampahnya itu ya less than 50% sih ya, less than 50%. Tapi tujuan utamanya dari dibangunnya PLTS ini adalah selain untuk mengolah limbah sampah daripada bertumpukan di apa ya, kalau di kita ada tuh kayak Bantar Gebang gitu kan, tempat sampah yang gede banget, tapi nggak di treatment gitu. Dan ditimbun pun itu akan mengakibatkan masalah lain ke tanah. Nanti tanahnya akan rusak. Daripada sampah-sampah itu menggunung tidak bermanfaat, makanya China itu mengeluarkan teknologi ini. Tujuan sebenarnya adalah untuk waste management. Jadi sampah-sampah itu untuk ditreatment biar enggak merusak lingkungan. Tapi daripada lagi-lagi gitu orang Cina tuh kan nggak mau ini terbuang sia-sia. Daripada sampah-sampahnya setelah ditreatment dikeluarkan begitu aja, makanya dijadikan bangkit. Jadi di sini memang nggak ada loss harga mahal karena memang tujuan utamanya untuk nge-treatment sampah dan mengenerate electricity itu sebenarnya bonus aja gitu bahwa energinya bisa dibangun menjadi hal lain kayak gitu. Kayak gitu mungkin ke Kak Wahyu dan Keren, juga keren, Kak Randy. Iya. keren banget, keren Oh, banget. it's okay, it's okay. Yes, oke. Jadi Software engineer. Oke, sekarang ya next, gimana ya. Kak? Oke, nextnya pertanyaannya mungkin dari siapa nih? Mas Randy Mutakin mungkin ya. Jenis sampah apa aja tuh yang dapat digunakan sebagai bahan bakar? Hmm, mana-mana? Wait, jenis Dari apa? Mas Randy Mutakim. Yes, jenis sampah Jenis apa apa? aja? Oke, jenis sampah. Semua jenis sampah bisa, bisa. Semua jenis sampah Jadi bisa ya? ya semua jenis sampah bisa. Dari medical, rumah tangga, sampai paper atau plastik itu bisa. Oh, bahkan Karena kita sampah medical pun bisa diolah ya? bisa sampah medical ada. Kita ada PLTS khusus sampah medical. Jadi Iya, sebelum karena masuk ke kan boiler kalau medical kita paling banyak paling banyak apa ya istilahnya ya, kandungan zat kimianya ya kalau medical ya. ya Oke eh, oke. medical waste, nah untuk khusus untuk medical waste itu PLTS-nya terbangun terpisah. Kalau misalkan jenis sampah lain paper, plastics atau apa eh, rumah tangga itu dalam satu PLTS gabung gitu di bilik-bilik tertentu. Nah khusus untuk medical waste karena itu ada hazardous dan dangerous apa chemicals itu kita bangun sendiri, dipisahkan di one station khusus gitu. Ya, Oke tapi semua oke jenis sampah oke. bisa. Ya. Even untuk makanan basah dan cair itu bisa. Khusus untuk makanan basah dan cair, kita nge-treatmentnya difermentasi dulu sehingga mereka benar-benar kering gitu. Jadi kadar airnya turun. Mhm, mhm, mhm. Keren keren. Oke Fani, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya udah mulai mengarah ke ini ya, ke karir ya, Ke karir karir, developer dan iya, ya. lain-lain. Mungkin kita Oke, bisa lanjut dulu mungkin ya materinya, baru nanti kita jawab di akhir untuk sisa-sisa pertanyaan yang lain.
Oke, oke. Nah, Oke. Oke. tadi uniknya teman-teman tadi ada yang tanya, "Saya background-nya software engineer, apakah bisa?" Saya juga background-nya art and design. Jadi it's a bit funny. Sebenarnya bisa, there's nothing, impossible gitu, apalagi teman-teman punya background di engineer, software engineer, or mechanical engineer, atau apapun itu yang berhubungan dengan engineer, itu bisa. Karena di sana itu, di Indonesia aja ya, di apa, pembangkit listrik, tenaga coal kami yang ada di WDB, yang ada di Maluku, itu kita punya karyawan sekitar 4.000 karyawan dari Indonesia dan 2.000 karyawan dari China. Terkadang kami juga kewalahan gitu cari source atau sumber dayanya gimana nih gitu, biar dapat 4.000 orang. Apalagi, kayak kemarin kita punya kontrak dengan Salim Group, kalau teman-teman tahu dan suka makan Indomie. Jadi, Salim Group itu join ke perusahaan kami di CCEPC, kita akan membangun pembangkit listrik di Batam. Tentunya source-nya akan banyak, butuh beribu-ribu orang. Jadi kesempatannya sangat besar karena, eee, apa ya, pekerjaan di bidang renewable energy ini projeknya banyak dan besar. Jadi satu project itu butuh beribu-ribu orang. Kalau misalkan aku di art and design, misalkan satu kantor cuma butuh oke lah satu orang gitu. Jadi peluang karirnya, sangat strict ya, saingannya sangat banyak. Tapi kalau di renewable energy, itu bisa beribu-ribu orang, berbondong-bondong, apply ke kita gitu. Makanya, kami juga kadang kewalahan untuk nyari resource. Makanya ketika kami punya kontrak dengan perusahaan Indonesia, eee, kami bekerja samanya dengan universitas, anything in Indonesia. Salah satunya kemarin kayak di ITB, terus, apalagi ya, UGM. Kita kerjasama dengan mereka, eee, apa ya, rekrut dari bidang engineer untuk gabung membangun PLTU ini gitu. Jadi kesempatannya oke, sangat banyak. Nah sekarang aku mau sharing, eee, point of view aku, gimana sih gitu biar bisa dapetin peluang karir di luar negeri atau karena aku, pengalamannya di China. Yang pertama itu, aku selalu punya anggapan bahwa manusia itu adalah pohon. Jadi dari fase pertama kita harus punya seed atau bibit ya. Yang pertama, kalau teman-teman semua, whether you think you can or you think you can't, you are right. Jadi dua-duanya adalah benar. Ketika, teman-teman berpikir, "Aku bisa nih gitu masuk ke sini." Ya, kamu benar, atau kamu nggak bisa masuk ke sini, ya kamu juga benar. Semuanya tergantung cara pandang kita, semuanya tergantung, gimana kita mindset kita gitu. Yang pertama itu grow mindset. Eee, di sini aku juga ngajak teman-teman semua untuk write down everything di kehidupan kalian, karena, kalau apa ya, kalau aku ngomong sendirian kan nggak enak gitu ya, karena aku juga pengen tahu teman-teman gimana, pandangannya terhadap ini, dan mungkin nanti kita di akhir bisa brainstorming tentang catatannya. Jadi mungkin kali ini sharing sessions kita sambil mencatat, langkah-langkah, aku sharing langkah-langkah aku bisa sampai kerja di China, lalu teman-teman juga sharing, eee, anything inside yourself di catatan. Oke, yang pertama itu growth mindset. Challenge as opportunities, failure as emotions, growth-oriented people, and train your brain to love learning. Karena ketika kita sudah masuk ke multinational company atau even langsung bekerja di luar negeri, mau nggak mau kita harus adaptable dengan kultur, dengan kebiasaan, dengan kerja etik di sana gitu. Apalagi di China, mereka terkenalnya sangat hard worker dan memang itu betul. Ketika kami mempunyai target atau kami mempunyai goals, itu benar-benar harus dicapai. Makanya butuh orang-orang dengan mentality yang sangat strong with, a very growth mindset yang melihat challenge itu as opportunity. Jangan, melihat challenge itu sebagai limit untuk diri kita gitu. Misalkan ketika kita disuruh, "Oke, kamu belajar bahasa yang baru." Apalagi di China, itu one of the hardest language ever, kayak bahasa alien gitu disebutnya karena ini susah. Tapi aku selalu melihat hal ini sebagai challenge. Aku nggak pernah ngelihat ini sebagai limitless in myself. Jadi ketika disuruh A, B, C, oke aku lakuin dulu, ketika nggak bisa baru kita, cari solusinya.
Jangan sampai uh, kita didikte untuk terus-terusan di level terbawah gitu. Jangan terus kita mau untuk di level yang sama setiap harinya. Makanya kita butuh growth mindset. Lalu juga ada self belief. Nanti teman-teman bisa tulis mungkin self belief versi teman-teman itu kayak gimana. Tapi kalau aku pribadi self belief aku adalah everything is written, al-maktub. Semuanya sudah ditulis di tangan Tuhan gitu. Entah itu karir, opportunity, job, and everything. Tapi itu pun butuh usaha dari kita. Ketika kita berdoa suatu hal dan Tuhan melihat itu adalah hal yang baik, maka pasti Dia akan provide a way. Karena the dreams that planted in your heart will be provided by the same God who write everything in this universe. Itu yang aku selalu tanamkan. Jadi ketika teman-teman bermimpi, aku mau kerja di perusahaan A, aku mau kerja di luar negeri, semuanya itu benar. Tinggal tergantung gimana kita ngeeksekusi. Lalu juga emotional intelligence ya. Ketika kita berada di lingkungan yang sangat diverse, dari berbagai kultur, dari berbagai negara, kita harus bisa mengontrol emosi dengan baik. Jangan sampai kita menjadi karyawan yang toksik atau kita menjadi tim yang toksik. Justru orang-orang di perusahaan kami itu mereka sangat-sangat punya emotional intelligence yang baik, yang bagus. Ketika ada masalah, gak pernah marah. One of the things that I adore from the people in my company itu ketika aku misalkan aku melakukan kesalahan, terus aku mati-matian bilang, oh maaf ya, gini gini gini, terus responnya adalah it's okay, karena learning is also a process, is a process of discovery something. Kalau kita nggak discovery this mistake, kita nggak akan bisa belajar dari hal itu. Jadi melakukan kesalahan itu adalah normal. Karena kita nggak bisa 100% perfect. Apalagi baru join di perusahaan misalkan. Yang harus kita lakukan adalah ketika face with problem, bagaimana solusinya. Dibanding fokus ke emosinya. Gitu. Nah terus aku juga ngajak teman-teman untuk long term vision. Write down your long term vision. Ini salah satu yang aku adore juga di company yang sekarang. Ketika kita meeting, yang ditanya itu bukan lagi kamu mau apa tahun depan, tapi kamu mau apa 45 tahun ke depan. Visinya, purpose-nya, goals-nya. Di masa tua, kamu akan seperti apa? Lalu di masa depan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Mereka mengajak kita untuk traveling in time ke visi yang sangat besar. Membangun karakter kita menjadi orang dengan large view mindset. Jadi jangan harus terpaku di satu dunia, jangan harus terpaku di satu struggle. Jadi tingkatannya adalah dengan 5 years plan, terus ketika dirasa 5 years itu terlalu lama, kita lakuin di 1 month plan. Bulan ini aku harus belajar apa? Ini yang perlu kita, apa ya, aku juga kadang suka susah gitu. Tapi ini adalah proses belajar. 1 bulan ini kira-kira progres kita apa dari bulan yang lalu? Yang lebih baik itu apa? Even as simple as misalkan aku belajar bahasa baru bisa nge-greet people. Itu adalah suatu apa ya? eh Progress. Lalu kalau misalkan 1 bulan dirasa masih kurang, everyday plan. Buat everyday plan teman-teman semua. Hari ini aku mau menjadi orang seperti apa? Besok harus ada peningkatan seperti apa? Nah, lalu adaptability. Kemarin juga aku sempat sharing dengan Kak Rafsa gitu bahwa orang Indo tuh bagus di adaptability, betul. Kita itu kalau sudah tenggelam harus bisa menyelam sekalian gitu. Dan itu yang aku adore di orang-orang Indonesia. Problem solving dan juga stay positive in everything. Oke, lalu di yang selanjutnya, the roots atau the foundation phase. Aku mau teman-teman semuanya write down everything yang ada di diri teman-teman. Develop skills. Misalkan skills aku adalah graphic design. Terus skill teman-teman apa? Ini juga bisa ngebantu kita untuk ngerealisasiin planning kita tadi, 45 years planning. Kalau kita sudah tahu apa yang kita mau, then every day is just like a game. Kita kalau main game kan udah tahu ya level-levelnya mau apa. Terus, oke lah,
push rank misalkan mau jadi, champion, mau jadi apa gitu, kita udah tahu, apa ya, titik-titiknya itu harus seperti apa. Nah sama ketika kita membangun karir juga, ketika kita tahu apa yang jadi goals hidup kita, itu akan, lebih teratur gitu, setiap levelnya harus apa dulu. Lalu juga build karakter, ini juga sangat penting ya ketika kita, masuk ke negara lain atau join dengan negara lain, kerja di sana, karakter juga sangat penting. Karena kita nggak bisa ngebawa karakter yang jelek yang kita punya sekarang di Indonesia, misalkan budaya ngaret, slow living, yang bener-bener sampai telat, atau misalkan tugas yang harusnya deadline selesai, tapi ini, nggak selesai gitu. Nah, itu karakter-karakter seperti itu harus di-reduce ya, harus dihapus lah. Kita bangun karakter yang lebih baik. Lalu juga foundation dan principles. Dan ketika kita mm, diverse in a culture yang sangat banyak, kita juga harus tetap punya fondasi dan juga principles. Seperti apa orangnya, atau misalkan karena kadang setiap negara itu beda-beda ya. Karena misalkan di China, budaya mereka sangat bertolak belakang dengan aku gitu. Terutama aku adalah seorang muslim. Budaya-budaya minum, misalkan alkohol, babi, atau dan sebagainya itu masih eh, ya banyak lah. Dan kalau kita nggak punya foundation dan principles, kita akan eh, apa ya, kemana-mana gitu. Kita nggak punya prinsip untuk dipegang. Yang akhirnya mungkin nanti kita kebingungan harus blend in-nya gimana. Tapi bisa kok sebenarnya kita blend in dengan orang-orang tanpa menghilangkan siapa diri kita, siapa eh, kita sebenarnya, dan apa prinsip kita, itu bisa. Ya mungkin teman-teman juga bisa write down yang bagian ini. Nah juga yang three adalah ini udah di fase pohonnya. Ketika kita udah bangun fondasi dan prinsip hidup kita yang tadi aku jelaskan, sekarang kita waktunya eksekusi. Gimana kita bisa tetap produktif? Kadang ngerasa males ada gitu, tapi itu manusiawi. Dan istirahat pun itu bagian dari proses. Kita bisa istirahat sebentar, lalu tetap produktif. Dan juga leadership. Leadership itu bukan berarti kita apa ya, nge-lead orang-orang sekitar gitu, tapi gimana kita nge-lead diri kita sendiri. Gimana kita sangat strict terhadap diri kita sendiri. Misalkan kita punya jadwal dan punya goals. Di tahun sekian aku mau jadi apa? Tapi karena kita males-malesan, productivity-nya tidak tracking, terus leadership dalam diri kitanya nggak bisa ngontrol, itu nggak akan kemana-mana gitu. Semua mimpi itu cuma akan ada di list doang. Nah, lalu legacy building ini berkaitan dengan masa depan ya. Karena aku selalu punya prinsip gitu, hidup yang sekarang itu dibangun untuk my future, legacy. eh, di masa tua, aku mau jadi orang yang seperti apa, untuk bermanfaat bagi orang-orang misalkan, atau untuk nurunin itu ke family, atau sharing ke people, itu juga jadi tujuan. Nah, tujuan teman-teman untuk membangun ini semua tuh apa sih gitu. Karena kalau kita berfokus pada uang doang, oke, kerja di luar negeri tuh gajinya besar, dan uang pasti dapat. Mungkin teman-teman dari APC yang sharing sebelumnya juga pernah sharing ya, seberapa besar gajinya di luar negeri gitu. Tapi yang paling penting adalah bukan itu. Legacy building-nya apa? Impact-nya untuk diri kita dan untuk orang sekitar. Karena percuma ketika kita punya uang yang banyak, tapi itu tidak bermanfaat bagi orang lain. Dan yang satu hal yang paling bermanfaat dan bisa jadi apa ya, long term legacy adalah ilmu. Itu bagi aku sih. Kalau bagi teman-teman mungkin boleh juga hal lain bisa ditulis. Nah, terus ini mungkin bingung ya gimana bisa dari apa, dari background aku art and design bisa masuk ke engineering yang benar-benar harus dari nol. Jadi how I started it is in 2023. Aku gabung di forum ITB gitu karena aku sangat aktif di komunitas gitu. Jadi aku selalu ikut aja sama orang-orang. Even aku bukan bagian ITB, aku ikut sama mereka. Jadi di ITB ini mereka source-nya sangat banyak kan, relasinya sangat banyak. Salah satunya adalah perusahaan ini, CCEPC dari Wuhan. Mereka ada sharing sessions di ITB, terus dengan PD-nya aku ikut dan masuk, oke lah, it's okay, it's engineering gitu. Tapi hal yang aku
remember that time is okay, ini bukan bidang kita, is okay, ini bukan expertise kita, tapi aku mau belajar. Catatannya itu, ketika kita memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, yang terpenting adalah kita mau belajar, kita mau adaptable, kita mau explore new things. Dan ketika kita udah berkomitmen untuk explore new things, harus dengan seluruh jiwa gitu. Jangan setengah-setengah, oke deh aku mau misalkan mau kerja di Jerman di bidang engineering, tapi hati masih setengah-setengah. Kita harus kuatin dulu fondasinya, balik lagi ke prinsip awal. Apa yang kalian cari? Hidup seperti apa yang ingin kalian bangun gitu. Nah, karena di sini aku udah melalui fase dan tahap itu, aku tahu apa yang aku mau, jadi oke, aku memutuskan untuk ikut. Nah, why I choose China? Ini sebenarnya dari zaman kuliah, aku pengen banget kuliah di China, karena mereka art-nya bagus dan very advance. Dan yang satu hal yang paling aku, adore dari China adalah mereka hard worker dan brave person. Even tadi di-mention sama Kak Anin di awal ya, China menyatakan perang, itu benar gitu. Karena orang-orang di sana nggak takut dengan apapun. Dan ketika mereka memutuskan, oke, kita berkomitmen di satu hal, mereka itu bekerja kerasnya, etos kerjanya sangat-sangat apa ya, the whole gitu, seluruh jiwa, seluruh raga gitu. Tapi output dan resultnya pun juga baik dan bagus. Jadi itu yang aku adore di orang-orang China, dan mereka solidaritinya sangat apa ya, sangat baik lah. Ketika aku join di perusahaan ini, aku belum tahu apa-apa. Mereka sekolahkan aku bahasa, itu di provide sama company. Terus mereka juga ngadain benar-benar sharing session one on one dengan manajernya, dengan orang teknikalnya. Gimana sih ini cara kerja power plant, gimana ini cara kerja water treatment, itu benar-benar dijelaskan dari nol dan nggak pedit ilmu gitu, karena bagi mereka ya balik lagi itu adalah legacy building. Ketika orang-orang yang mempunyai ilmu yang eh, banyak, mempunyai pengetahuan yang banyak, itu juga akan berimpact baik kepada company. Tapi di sini aku lihat ini sisi positif gitu, karena eh, ketika kita dituntut untuk menguasai satu hal, company-nya provide. Itu adalah hal yang balance. Jangan sampai kita di-push, oke kamu harus jadi ini. Tapi company tidak nge-provide, itu yang akan jadi masalah dan pikiran bagi kita gitu. Tapi di sini enggak, mereka provide everything. Oke, ini udah tadi. Nah, one of the struggle yang aku face sekarang adalah karena bahasa, terutama ketika eh, apa ya meeting misalkan mereka bahasanya susah, tapi lagi-lagi orang China itu hard worker dan juga braver gitu. Mereka punya apps khusus, jadi ketika kita meeting, ketika kita berkomunikasi dengan klien, mereka ada one device kayak headset gitu yang bisa langsung translate apa yang mereka bilang. Jadi di bahasa ini nggak terlalu jadi struggle, karena ada solusinya dan pasti ada solusi. Lalu the real struggle is when in China. Pertama makanan, terus juga kultur ya. Kultur pasti. Misalkan kayak apalagi bagi orang Muslim gitu, setiap makanan di sana pasti ada babinya, atau misalkan every meeting ada alkohol atau ada apa. Ini yang benar-benar menguji faith dan keimanan gitu. Tapi balik lagi, kalau kita udah punya foundations and principle yang kuat, ini bisa di prevent gitu, bisa di avoid the struggle. Terus adaptasi nggak terlalu sih, karena mirip-mirip lah orang Indo-Cina itu, mirip-mirip behaviornya. Cuman another struggle is karena aku belajar dari nol, it means I need to spend more time, like really lot time to learn about engineering itself, benar-benar dari nol. Apalagi kalau udah bersangkutan dengan rumus-rumus uh, fisika atau chemicals dan sebagainya, itu susah banget, itu struggle-nya. Tapi kalau kita mau belajar, kita pasti bisa. Nah, adaptations from work culture, mungkin teman-teman pernah dengar ya kalau perusahaan Cina itu kan keras gitu. Tapi yang aku lihat adalah bukan keras, tapi mereka memang komitmennya totally gitu, fully. Eh, Misalkan dari jam kerja, even mereka ada jam kerja, tapi mereka selalu mau yang terbaik, memberikan yang terbaik. Begitupun dari company memberikan kita yang terbaik juga. Jadi nggak mungkin kalau dong kita
udah dikasih fasilitas segitu bagusnya, dikasih everything, tapi kita nggak mau mengejar kualitas diri kita lebih baik. Itu sih adaptationsnya. Tapi bagi orang-orang yang apa ya susah untuk nge-push diri, mungkin ini jadi struggle ya adaptasi. Dan apa ya, kompetitif ya. Kalau teman-teman pernah lihat, misalkan ujian di China, segimana striknya, terus orang-orang di sana, apa ya, sangat kompetitif itu benar. Tapi kita kompetitif di jalannya masing-masing. Misalkan role aku di perusahaan ini adalah A, dan role dia adalah B. Ya udah, kita kompetitifnya dengan diri kita. Kita nggak pernah, eh, apa ya, berkompetisi untuk ngedepak satu sama lain. Nggak, malah kita harus bisa berkolaborasi. Gimana caranya nih, misalkan level knowledge teman-teman yang lain itu diambang atas misalkan dan kita masih di bawah, kita harus ngejar kompetitif itu dengan diri kita sendiri. Jadi ketika kita gabung di tim, kita bisa balance lah untuk communicate dan sebagainya. Welfare of life, of course ini welfare ya dibanding dengan uh, apa ya uh, provide dari salary, misalkan dari tempat tinggal itu kita dikasih like apartemen gitu. Satu orang isinya satu apartemen itu isinya 4 orang, like a really big apartment. Terus salary juga oke. Dan yang aku suka, oh ya mereka juga makan juga provide ya itu, I think it's a normal things untuk nge-provide makan, snack dan sebagainya. Terus kayak kalau ada orang yang ulang tahun di perusahaan kami itu dirayakan. Benar-benar kan orang Cina tuh identik dengan perayaan ya. Suka banget merayakan sesuatu gitu. Jadi ada ulang tahun itu dirayakan. Terus yang paling penting adalah jenjang karir. Di perusahaan ini, di aku gitu, sepengalaman aku, jenjang karirnya itu jelas. Jadi ketika kita interview, kita itu apa ya, disuguhi, oke 2 tahun ini kamu goalsnya mau apa dan mau jadi apa. Jadi kerja tuh bukan sekedar kerja gitu, tapi benar-benar eh, apa ya, ada inilah growth in experience, growth in knowledge, dan juga growth in career. Dan itu yang penting. Karena aku trauma gitu ketika kerja di ya di our country selama 5 tahun pengabdian dan sebagainya, tapi it's nothing gitu, nggak dapat apa-apa. Dan selalu aku yang di-push untuk menjadi perfect, tapi nggak di-provide away. Dan itu yang jadi bahan refleksi aku harus cari company yang bisa ngedukung aku untuk growth in everything gitu. Oke, nah how to dive into this field? Yang pertama, ya pastinya ini ya, kalau di perusahaan aku ada berbagai bidang, ini salah satunya. Engineering, Project Management, Research and Innovation. Jadi kami juga punya lab khusus untuk teman-teman yang di chemicals misalkan atau yang berfokusnya di research, kami juga punya. Terus yang di marketing juga ada, yang di legal, law and everything juga ada, di financial juga ada. Jadi semuanya nggak harus orang engineer ya yang masuk, tapi in every role itu bisa. Nah, terus untuk kabur aja dulu. From your comfort zone and stuck zone. Yang pertama, oke, mungkin di sini ada apa dulu ya? Pertanyaan atau masukan mungkin dari teman-teman. Kalau nggak ada, aku bisa lanjut. Ada beberapa sih yang di kolom chat ya. Mau dijawab dulu. Oke, oke. Boleh, boleh. Eh, Kayak tadi mana ya? Oke, Oke. tapi rata-rata sih udah kejawab sama Fani ya. Jadi Udah rata-rata kan kejawab misalnya ya. dari software engineer mau mau masuk ke renewable energy tadi Oh, mulainya dari mana? iya, Rata-rata yang iya. mau pindah karir yang Pindah backgroundnya karir ya. eh, Pindah karir. Saya basic turbin uap bisa switch. Bisa, karena di PLTS juga ada turbin. Maksudnya, technically mirip-mirip lah sistemnya. Oke. mungkin mungkin aku deh mau nanya deh Fani, apa Oh, namanya? boleh, boleh, Kak. Fani kan bil Fani kan bilang tadi transisi ya dari graphic designer Yes, yes. ke engineering. Prosesnya berapa lama sih kira-kira, kalau misalnya kita mau switch karir gitu ya dari satu bidang ke bidang lain? Untuk Fani sendiri deh, aku nggak ngomong general, tapi Fani sendiri prosesnya berapa lama tuh adaptasi sampai bisa nyaman di bidang engineering gitu ya? Oke, kalau aku adaptasinya itu sekitar 3 bulan. 3 bulan aku udah bisa adaptasi. Karena Mhm, mhm. eh,
perusahaan China itu pace-nya cepat ya, Kak. Jadi dari learning something itu sangat cepat. Targeting something mereka juga sangat cepat. Jadi kita dituntut untuk oke growing up faster and faster. Jadi dari awal 3 bulan itu yang aku tadinya nggak tahu apa-apa, mereka provide away gitu. Yang pertama mereka kirim ke setiap titik-titik di Indonesia, PLTU, aku dimasukin ke Maluku, ke Papua dan sebagainya untuk melihat langsung secara eh, apa ya, in real life gitu gimana ini kerjanya. Jadi dalam 3 bulan Mhm. ini aku udah lumayan ngerti sih untuk hal technical di sini gitu. Oke, oke. 3 bulan itu langsung bisa mengerjakan pekerjaan yang dikasih ya. Cuman mungkin untuk in-depth-nya mungkin perlu waktu beberapa lama lagi. Tapi at least udah bisa jalan sendiri, udah bisa ngerjain sendiri gitu ya. Oke, Yes, oke, betul keren, Kak. keren. Oke. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan juga nih dari Bro Abdul Fattah mungkin ini Boleh, terkait boleh. benefit kerja di dunia renewable energy. Jadi seberapa Oke. menjanjikan gitu ya dibanding kerja di domain yang lain gitu ya. Jadi mungkin Oke. prospeknya gimana tuh ke depannya renewable energy? Karena aku Oke. mau nambahin Fani, aku juga Oke. sebenarnya punya pertanyaan tentang Boleh, boleh. renewable energy ini dari dulu. Renewable energy itu kan apapun itu bentuknya, entah itu solar, wind turbine, atau sampah dalam hal ini, atau itu kan tetap saja intermittent energy ya. Maksudnya kadang ada, kadang enggak. Matahari kan nggak selalu ada, jadi kadang ada, kadang enggak. Angin pun kadang ada, kadang enggak. Sampah pun nggak selamanya banyak gitu ya. Nah itu jadi kita bisa bilang itu intermittent. Intermittent energy artinya dia nggak akan apa ya? Kalau ini berdasarkan yang aku baca, dia nggak akan pernah bisa jadi main source of power gitu, nggak kayak batu bara dan lain-lain gitu ya, atau oil and gas dan lain-lain gitu ya. Nah itu bisa dibantu nggak apa? Kasih aku pencerahan gitu. Sebenarnya renewable energy itu kita menjualnya tuh marketnya kemana? Terus potensinya dia ke depannya itu seperti apa? Apakah selamanya dia jadi cuma jadi backup energi aja untuk company-company besar atau gimana? Oke. Eh, izin menjawab ya. Tapi mungkin ini juga sepanjang pengetahuan aku. Kalau teman-teman ada Siap, yang siap, bisa siap. tambahin boleh. Oke. Oke. Jadi kalau ini ya arahnya kemana? Yang pastinya menurut aku ini in the future, like in 100 years later, uh, aku yakin ini bakal jadi source of energy yang pertama. Mungkin Mhm, nggak mhm, tahu berapa ratus tahun lamanya lagi, tapi batu bara itu kan nggak bisa di apa ya, nggak bisa di apa ya, di generate lagi gitu. Fosil pun sama. mhm. Ketika kita Yes, udah yes. habis fosil, udah habis gitu. Tapi mungkin jangkanya Mhm, masih panjang berapa ratus tahun lagi. Sekarang renewable mhm, energy masih jadi backup karena betul tadi kata Kak Anin, angin nggak selamanya ada, solar nggak selamanya ada. Tapi menurut aku karena kemarin juga kita sempat di company kita ada ini ya, ada like a meeting rencana di even di 100 tahun ke depan kita ada apa ya, ada bedah diskusi lah sama United Nations. Dokumennya itu mereka ngebahas udah ke 100 tahun ke depan mau jadi apa gitu. Nah, yang aku apa pahami bahwa energi ini sekarang baru bisa jadi backup karena fosil, solar, dan oil itu masih ada. Tapi in 100 years, 200 years, 300 years, mereka semua itu bakal hilang. Dan renewable energy akan jadi sumber utama energi gitu. Jadi menurut aku prospek karirnya ini sangat panjang. Even saat ini renewable energy nggak menepati poin pertama, tapi ini akan jadi jangka panjang gitu. Karena eh, manusia membutuhkan energi, like setiap hari kita butuh energi. Dan ini adalah salah satu bisnis yang nggak akan mati-matinya menurut aku gitu. Mungkin sama kayak pendidikan ya. Pendidikan adalah bisnis yang bagus karena orang selamanya butuh ilmu. Dan aku lihat renewable energy pun sama. Kita selamanya butuh energi dan even like right now kita nggak tahu uh, in what level are we. Tapi kedepannya aku yakin ini bakal tetap ada, nggak bakal
apa ya, turun gitu. Nggak bakal mungkin renewable energy ini terhapuskan, in my opinion. Oke, oke. Keren, keren. Oke, jadi sebenarnya tadi pertanyaan dari Mas Abdul Fattah tadi kalau kalau mengenai benefit gimana tuh Fani? Dibandingin ya, maksudnya yang Fani dapat gitu ya. Mungkin dalam hal ini gaji mungkin ya. Salarinya dibandingkan dengan domain lain eh, Oke, mungkin kalau kalau angka mungkin agak susah ya. Mungkin bisa dibilang mungkin lebih tinggi atau kira-kira masih sama atau di bawahnya gitu. oke, kalau dari salary higher pastinya ya, Higher higher. ya, pokoknya semua Ya, yang di tapi energi itu selalu lebih tinggi. selalu higher. Tapi aku nggak tahu level higher setiap orang tuh gimana kan, gaji kami Hmm. sama gaji di Qatar juga pasti beda ya, atau di Timur Tengah pasti beda. Iya ya. Tapi Tapi mungkin di untuk marketnya aku, China China gede lah ya, gitu kan kalau energi ya. ya, Sekalipun itu iya, renewable iya. energy ya. Iya iya Ya, iya. Iya. kalau kita lihat nominal sih pasti higher. Oke oke. Ya, Ah, aku tambahin satu pertanyaan dong. boleh, Ada boleh. tax nggak sih di sana? Tax, Income tax tuh ada nggak? income tax sejauh ini aku belum tahu sih karena selama ini yang aku terdaftar masih di Indonesia. Oh, oke oke Ya, jadi kayaknya itu diurus sama perusahaan, cuma nggak tahu. Tapi kalau kayak asuransi kesehatan itu semuanya ditanggung. oke. Berarti salary dapat 100% ya? 100% ya. Oh, tuh mantap dah berarti. Ya, Sama lah dengan Qatar 100% kita juga di sini. Alhamdulillah ya. Di Cina juga alhamdulillah. No tax. Idaman banget ya. nggak ada nggak ada Iya, pajak-pajak. iya. Oke oke. Oke, Kita kita coba ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ini ada yang nanya, oke. apakah ada requirement bahasa Mandarin untuk bisa join perusahaan-perusahaan Cina? Cuman tadi kayaknya udah dijawab ya. Mau dijawab lagi nggak, Fani? Enggak. Maksudnya nggak harus ada persyaratan requirements karena aku pun nggak bisa Mandarin gitu. Aku sekarang baru bisa sampai level 2, cuma grade orang misalkan. Karena mereka kebanyakan pakai English juga gitu. Jadi semua kontrak apa ya, detailing kontrak assignment itu semuanya pakai English. Jadi yang wajib itu adalah English. Oke. Bahkan sampai dokumennya semuanya Inggris semua ya. Ya, Oke, semuanya oke. English. Oke, next kita ke Bro Muhammad Faisal nih. Dia nanya tentang gambaran di Cina nih. Oh, mungkin karena beliau Muslim ya. Jadi gimana masjid atau tempat Ya, sholat, ya, ya. makanan halal. Oh, jadi kehidupan sehari-hari lah ini. Gimana nih? Eh, Ya, ada jam lembur nggak nih? Sering lembur nggak nih di sana? Oh, oke. silakan Fani, silakan. Oke, oke. Yang pertama dulu masjid atau tempat sholat. Selama ini aku nggak lihat ya. Ini yang jadi struggle bagi Muslim gitu. Selama ini aku nggak lihat masjid atau tempat sholat karena mungkin di sana juga masih minority ya. Jadi nggak terlalu banyak Muslim yang ada di sana. Tapi kalau sholat diperbolehkan gitu. Selama ini aku pun sholat bareng teman-teman gitu di hotel, di kamar. Tapi boleh gitu, nggak sampai yang kamu nggak boleh sholat atau kamu nggak boleh apa kan. Ada isu ya bahwa di China itu nggak boleh ada religion lain masuk gitu sampai di apa ya, diintervensi atau sebagainya. Ternyata enggak kok gitu, untuk kebebasan beribadah itu masih bisa. Aku pun masih sholat di one of the story is I'm going to the club gitu karena waktu itu kan ya main-main lah biasa gitu, I'm going to the club and mereka serving tea gitu kayak teh teh gitu. Aku nggak tahu kalau itu ada alkoholnya karena nggak ada apa ya, nggak ada description atau apa orang lain. Dan aku pun salah, aku nggak nanya orang lain minum, aku ikut minum dan ternyata itu ada alkohol like 5% and I was like okay, I need sholat taubat, langsung ke ruangan di at one of the club dan sholat gitu. Dan ya it's okay karena balik lagi itu ke prinsip masing-masing ya, tapi diperbolehkan. Terus makanan yang halal ada beberapa restoran yang eh, halal, tapi kalau di street food aku saranin untuk hati-hati sih karena mereka kan base-nya bisnis ya. Even mereka bilang oke ini nggak ada babi, misalkan sosisnya dari sapi, dari ayam, tapi mereka kan namanya pedagang pengen laku ya. Jadi itu harus tricky kalau jajan di luar, mending jajannya di resto yang udah ada label halal gitu. Dan jangan aneh-aneh lah, pokoknya kalau lihat kata-kata apa, jangan dicoba lah gitu. Yang penting chicken and beef, udah, itu aman sih untuk pilih makanan. Terus bisa bahasa Inggris Mandarin. Bahasa Inggris bisa,
one of the thing itu Inggris harus ya, di negara manapun Inggris harus, tapi kalau bisa Mandarin itu lebih oke. Kalau budaya jam dan hari kerja, enggak. Jadi, kami itu kerja dari Senin sampai Jumat, kalau misalkan lembur paling ketika tanda tangan kontrak misalkan ada dokumen yang semenumpuk itu, kita lembur, tapi lembur pun dibayar itu per jam. Terus, kalau kita mau mengajukan lembur juga bisa, misalkan, ada tugas kita yang belum selesai sedangkan urgensinya udah mepet gitu, itu bisa kita mengajukan jam lembur. Jadi semua yang, keringat kita yang keluar itu dihitung, benar-benar perhitungannya tuh perhitungan gitu, nggak sampai yang unpaid unpaid gitu, nggak. Ya paling gitu, Mhm, Kak. mhm. Oke. Kalau boleh dikasih tahu jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa sih, Fani? Biar ada Kita gambaran dari teman-teman. 9 to 5:30. Benar-benar 9 to 5, 5:30 ya, 5:30 ya. Ya, Itu normalnya ya. benar-benar normalnya, ya. Dan Oke, kita ada oke. Mhm. istirahat break itu 1,5 jam. Jadi kalau dihitung kerja 7,5 jam lah satu harinya. Oke, 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 oke. Karena kemarin ada teman yang sharing juga dari Jepang juga, normalnya katanya pulang itu jam 7 jam 8 malam. Jadi kalau di Cina mungkin nggak kayak gitu ya. Jadi lebih mirip di Oh, Indonesia kali ya. iya iya, kita 9 to mirip di Indonesia. 5:30 ya, oke lah, Iya oke, iya. oke. Dan masalah bahasa tadi, sebenarnya kalau masalah bahasa kan, kita nggak ngomong cuma masalah di kantor ya, tapi juga di kehidupan sehari-hari tuh, misalnya mau beli makan, mau apa. Nah itu Iya iya. bahasa Inggris tuh gimana, orang-orang di Wuhan atau di sana ngerti juga ya bahasa Inggris ya? Kalau di pusat kota sih, Wuhan juga kan, besar ya, apa, kotanya. Kalau di pusat yang Hmm, benar-benar pusat, industri kayak banyak, perusahaan, banyak pabrik, banyak mall itu mereka masih bisa Inggris. Jadi, ketika kita beli hmm, makan, oke masih tahu how much is this, masih tahu, kurs lah misalkan, hmm, one, hmm. two, three, four gitu. Tapi kalau udah menyeluruh di Wuhan itu emang susah gitu. Jadi, kita harus ngomong Mandarin, tapi it's a great thing karena belajar langsung dari apa, dari tempatnya tuh lebih cepet gitu. Kayak, as simple mau tanya toilet di mana misalkan, yang tadinya kita nggak tahu Hmm. karena orang itu ngomong itu, jadi langsung, dengan praktisnya gitu. Iya, iya, iya. Ya, Langsung praktek ya, ya. bakal kebawa sih, ya kalau udah ke negaranya langsung, itu bakal lebih gampang sih menurut aku. Hmm, 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 hmm. Oke. Nah, ini sebenarnya masih ada banyak pertanyaan. Mau dilanjut materi dulu atau mau lanjut pertanyaan dulu, Fani? Kita lanjut dulu deh ya, soalnya ininya Ya, oke, oke. oh ini bentar, belajar bahasanya lebih ke Mandarin atau Hokkien? Mandarin, kita semua pakai dialek Mandarin. Ya, oke kita lanjut Oke. dulu ya, karena ini juga nanti pasti, menjawab pertanyaan teman-teman. Iya, iya betul. Silahkan, silahkan. Oke. Nah, karena tadi kita udah masalah technical dan, apa ya, kultural gitu, sekarang, eee, kita fokus ke diri teman-teman. Aku di sini mau ngajak teman-teman untuk brainstorming, untuk, mengenali diri lebih dalam. Ini boleh ditulis juga ya, boleh ditulis juga mengenali apa yang teman-teman mau, apalagi yang misalkan sekarang masih kerja di Indonesia, menghadapi semrawutnya berita-berita di Indo gitu, kayak pusing gitu ngelihatnya tiap hari. Ada aja berita korupsi, berita apalah, kita capek-capek bayar pajak taunya di korupsi itu, aduh udah sakit hati banget gitu ngelihatnya. Eee, right now, aku mau ngajak teman-teman untuk let's diving into yourself. Kabur aja dulu but from your comfort zone and stuck zone. Kita jangan jauh-jauh dulu ke luar negara ya. Oke, you can bring your peppers or notes and softies, until it become reality. Jadi, aku mau ngajak teman-teman untuk, apa ya, relaxation time lah, relaxations. Tulis di kertas atau di notes atau di everything yang mungkin, eee, nanti ini akan dibuka lagi gitu. Karena aku pun sama, ketika aku di bangku kuliah, aku selalu nulis goals-goals besar nih, pengen kerja ke Dubai, ke sini. Even, waktu itu aku nggak tahu caranya gimana, dan itu akan jadi nyata atau tidak, tapi itu nyata gitu. Ini masalah timing, ini masalah belief that everything is written, dan kalau teman-teman yang muslim tahu gitu, bahwa, ada kode dan qadar, itu pasti. Eee, makanya sekarang kita buat, let's make a history for our future, like a better future.
Yang pertama ketika kita memutuskan untuk kerja di luar negeri, kita harus choose your target country and industry. Jadi teman-teman boleh tulis sekarang country apa yang menjadi impian teman-teman, terus di industri apa. Eh, Kalau aku pribadi, karena dari dulu aku mau banget kerja di China, jadi aku milihnya China. Terus industrinya mungkin ini agak miss ya dari ekspektasi aku, karena dulu aku pengen kuliah di art and design dan ternyata di engineering. Eh, tapi is a good point gitu, bahwa ke setiap level di impian kita gak akan 100% menuju ke sana. Tapi Tuhan belokkan kemana nih yang lebih baik untuk kamu. Apa nih opsi yang lebih baik dari uh, plan kita yang pertama. Oke, kalau udah choose your target country and industry, kita lanjut ke next step. What is your skill and passions? Jadi jangan sampai ketika kita udah choose, misalkan ya, udah choose negara, udah choose industri, tapi ternyata skill dan passions kita kurang. Nah, di sini jangan berkecil hati, teman-teman juga jangan sampai apa ya, jangan sampai merendahkan diri. Aku nggak bisa apa-apa gitu. Aku oke lah, aku menyerah di sini aja. Enggak. Menyerah is not an option. Giving up is not an option. Tapi ada opsi lain kok gitu. Ketika skill dan passions kita kurang, kita bisa belajar. Karena human have a capacity to learn something, evolve. That's why human is called evolve. Kita terus-terusan berevolusi gitu. Sama halnya dengan knowledge. Kita nggak tahu satu hal, kita bisa belajar kok gitu. Kita nggak bisa bahasa, misalkan mau ke Jepang, tapi nggak bisa bahasanya. Kita bisa belajar. Jadi pilihannya ada di tangan teman-teman. Mau itu menyerah sekarang, atau mau lanjut aja gitu. Tapi bagi aku giving up is not an option. Jadi bisa tulis skill, passion, apa gitu. As simple as misalkan berrelasi dengan orang. Itu kan juga soft skill ya, yang harus dibutuhkan. Oke, next. What is your strength? Aku mau ngajak teman-teman semua apresiasi diri kalian. Let's apa ya, bedah apa kekuatan yang ada di diri kalian. Jangan bandingkan dengan orang lain ya. Misalkan dia udah sukses di usia sekian, jangan. Karena the real competitors is yourself. Jadi kita harus tahu kekuatan kita apa. Let's apa ya, tulis any other things yang menurut kalian itu ada kekuatan kalian. Misalkan gitu, kayak aku orangnya sangat strict to time. Jadi sangat bagus di time management. Aku bisa adaptable with everyone. Jadi aku sangat baik adaptasi, suka organisasi dan sebagainya. I'm a hard worker. Terus I'm a dreamer. I'm a chaser. I'm a braver. Everything. You can write down your strength. Nah, sesudah itu, what is your weakness? Karena ketika kita udah terjun ke industri, apalagi di luar negeri, eh, ini tuh bisa jadi pikiran-pikiran atau beban mental gitu. Karena begitupun aku ketika masuk pertama ke China, orang-orang yang sangat hard worker, sangat pinter dan sebagainya, aku sempat insecure gitu karena aku bisa nggak ya sepinter mereka, aku bisa nggak ya sehebat mereka. Tapi itu yang ngedorong aku untuk menjadi lebih baik gitu. Aku selalu iri sama orang-orang yang pintar, sama orang-orang yang high intelligence, high value. Karena aku iri, aku tanya ke mereka, apa yang membuat kamu seperti ini? Apa yang membuat kamu bisa sehebat ini? Dan let's deep down to ourselves. Oh, weakness aku kurang belajar nih. Dan kita perbaiki dari situ. Jadi jangan sampai ketika kita punya weakness, itu menjadi bahan insecure. Tapi jadiin weakness ini adalah bahan bakar lah. Kalau kita tadi pakai coal, pakai sampah, kita jadiin insecurity ini bahan bakar untuk kita maju, untuk kita belajar hal yang lebih baik di future. Oke, okay. Your weakness. Lalu selanjutnya, what things you can improve? Dari sekian hal yang tadi kita udah tulis, dari sekian hal yang udah kita tahu your strength and your weakness, apa yang bisa diimprove nih? Dan ini pun berkaitan dengan prinsip kita tadi ya, yang di awal aku jelasin. Yang terpenting adalah kehidupan apa yang kalian mau, kehidupan apa yang kalian mau bangun gitu. Karena uh,
Mungkin di apa, Abroad Portal Community pernah ada sharing session juga ya, di negara lain itu kayak gimana, di Saudi, di Qatar. Nggak selamanya kerja di luar negeri itu juga enak. Nggak selamanya di sana, oke gaji gaji besar gitu, aku happy. Enggak. Karena di sana pun pasti ada struggle-struggle-nya. Tapi ketika kita bisa atau punya adaptability, improve things, itu bukan jadi masalah besar. Itu malah jadi tantangan yang bisa kita capai gitu. Apa yang harus diperbaiki? Yang terpenting adalah refleksi diri ya. Oke. Nah, set target to apply for jobs. Jadi memang ya, ini jadi hal yang paling misteri karena jobs itu timingnya nggak tahu gimana, terus kayak bakal dapat atau enggak. Tapi ketika kita udah berusaha semaksimal mungkin, udah setting target, udah apa ya, improve ourselves to be better, aku yakin ada kalanya kita bakal masuk di level tersebut gitu. Misalkan aku dulu setelah kuliah, aku sudah kerja dari semester 3. Jadi sambil kuliah aku udah sambil kerja as a designer. Dan aku udah set target ketika lulus kuliah, aku harus apply for job. Aku pokoknya nggak mau wasting time aku mau setelah kuliah harus kerja. Jadi aku setting target. Aku apply setiap hari itu ke 10 perusahaan di LinkedIn, di Glints atau di apa ya, any portal gitu di email. Aku set target setiap hari harus 10 even ada yang di-reject atau misalkan ada yang nggak diterima, ada yang sampai interview tapi nggak keterima, at least kita udah coba. At least kita udah tahu titik-titik mana nih yang harus di-improve. Entah dari CV-nya, entah dari apa ya, sesi interviewnya, entah dari mungkin knowledge kita yang masih kurang. Ya, aku dulu pengen kuliah di China tapi gagal karena aku nggak punya sertifikat bahasa. Sekarang aku kerja di China gitu, tanpa sertifikat bahasa. Ada kalanya itu about timing gitu, about timing, tapi bukan berarti itu nggak bisa. Cuma mungkin timingnya yang beda atau mungkin digantikan dengan yang lebih baik atau mungkin ini adalah satu refleksi diri untuk kita lebih memahami siapa diri kita dan apa yang kita mau. Jadi failure is also a challenge gitu. Bukan seharusnya kita ngelihat failure ini sebagai teman ya, karena tanpa adanya failure kita nggak tahu titik-titik kelemahan kita di mana. Oke, set target for apply jobs. Misalkan dalam satu hari minimal aku apply deh satu jobs gitu di luar negeri atau di anything your purpose. Terus prepare for interview and work permits. Ini mungkin udah pernah dibahas dengan teman-teman APC ya, interview caranya gimana, work permits kayak gimana. Yang aku tekanin adalah di work permits ya, karena kebanyakan perusahaan itu masih agak rancu gitu tentang kontrak kerja misalkan, atau misalkan kalau perusahaannya abal-abal mereka nggak mau kasih surat keterangan atau apa. Tapi kalau di aku ini gitu kayak dari awal kita emang udah dikasih kontrak like 2 years atau ya 2 years. In my case is like 2 years and then 5 years itu udah ada kontraknya karena memang perusahaannya jelas. Jangan sampai teman-teman milih apa ya, milih perusahaan yang nggak tahu dan nggak jelas itu mereka kayak gimana. Jadi ini sangat krusial. Jangan sampai oke deh aku karena mau kerja ke Jepang apa aja dah gitu, nggak tahu work permit-nya gimana, nggak tahu law and condition-nya gimana, yang penting pergi ke sana, nggak, that's not option ya. Kita juga harus jaga-jaga diri. Nah, terus relocation and settling in ini juga penting. Ketika kita memutuskan untuk kerja di luar negeri, that's mean kita meninggalkan everything in Indonesia, leave behind everything. Dan kita harus pintar-pintar relocating, eh, cari tahu nih apakah perusahaannya nge-setting budget untuk nge-cover apa tempat tinggal atau nge-cover pesawat kalian atau gimana gitu. Kalau in my case everything is covered. Jadi tiket pesawat, tempat tinggal, hotel dan sebagainya itu udah di cover sama perusahaan. Jadi kita juga harus cari tahu jangan sampai oke deh kita kerja gitu, tapi relokasi dan sebagainya itu kita sendiri tanpa tahu harus ke mana, harus ke kota mana, misalkan harus tinggal di mana. Itu harus benar-benar dipertimbangkan ya. Ya ibaratnya kita keluar kota deh, jangan jauh-jauh, misalkan dari Bandung ke Jakarta. Kita harus cari kosan yang dekat dengan perusahaan, misalkan terus kondisinya kayak gimana. Itu harus tahu. Jangan sampai kayak ini ya banyak kasus-kasus sekarang di Thailand misalkan karena ngelihat lokernya cuma di Facebook, oke gaji besar. Kita pergi ke Thailand, tapi ternyata di sana dijadikan human trafficking atau disekap atau di satu ruangan itu sampai 10 orang, 12 orang itu
gila banget ya, kayak kita ke sana kerja gitu, jangan sampai kita mengorbankan diri kita dan semuanya yang ada di sini hanya untuk hal-hal gak jelas. Kita harus punya pendirian, harus punya prinsip. Nah, lalu don't be stupid. Cari perusahaan yang benar-benar legalitasnya ada. Terus kalau misalkan kita cari di Google, kredibilitasnya bagus, ratingnya bagus, ya minimal terdaftar lah gitu perusahaannya. Jangan sampai ngelihat loker yang sekarang kan orang jahat banyak ya gitu, kayak mereka sharing loker di grup, di Facebook, di apa. Tapi taunya, oh, oke sebentar aku login dulu. Actually, wait teman-teman. Yes, yes. Take your time, Fanny. Eh, oke, kita lanjut. Karena sekarang itu banyak gitu perusahaan-perusahaan yang sembarangan rekrut orang di grup Facebook, di Threads, di Twitter atau di apa gitu. Yang penting gaji gede terus kita mau. Tapi nyatanya kita kerjanya 12 jam, 14 jam, 16 jam itu kan gila banget ya. Jangan sampai tergiur dengan uang yang banyak tapi nggak jelas. Terus juga maksudnya kita harus tetap menerapkan principle and value. Kemarin juga aku sempat apa ya sharing dengan Kak Rafsa gitu bahwa kenapa ya orang Indonesia itu di mata orang luar itu dianggap rendah gitu, terutama mungkin kakak-kakak yang kerja di Middle East tahu orang-orang Indonesia itu dipandang seperti apa, cuma jadi maids, cuma jadi uh, sorry to say gitu, like sex worker or everything like that. And please, I'm begging, kayak aku mohon gitu, jangan sampai merendahkan diri kita di kancah internasional gitu. Orang Indonesia itu punya potensial yang sama kayak mereka. Kita pintar-pintar, kita adaptability-nya bagus. Kita juga bisa hard worker, kita juga bisa having a high intelligence as foreigners people gitu. Jangan sampai kita menempatkan diri kita di titik terendah, mau diapain misalkan atau mau dianggap jadi pembantu dan sebagainya. No, jangan. Kalian punya nilai dan value yang lebih loh gitu. Even misalkan apa ya, kalian one day akan kerja di luar negeri yang mungkin pekerjaannya cuma jadi bukan cuma ya, yang mungkin pekerjaannya di bidang ya petik-petik apa atau misalkan membersihkan apa is okay. Tapi jangan sampai menghilangkan value-value dari diri kalian gitu. Jangan sampai merendahkan diri kalian hanya untuk kerja di luar negeri. Kita harus punya uh, this kind of high value gitu di diri kita. Kita lulusan dari univ bagus, kita punya skill yang bagus, passion yang bagus, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Jangan mau direkrut oleh apa ya, tempat yang abal-abal gitu. Karena sekarang juga banyak kasusnya, misalkan yang WHV di Australia eh, lewat agen, misalkan yang penting pergi ke sana, yang penting dapat gaji gede, tapi dipotongnya gede oleh agensi. Dan kita nggak tahu itu. Kita harus pintar-pintar cari law, cari hukum tentang itu. Kalau di Indonesia juga ada kan hukum-hukum tentang ketenaga kerjaan gitu. Kita juga harus cari tahu di negara tersebut itu kayak gimana. Dan aku pun sama, ketika memutuskan untuk move ke China itu kita harus mempelajari dulu ini salary-nya gimana sistemnya, atau misalkan perhitungan jam kerja, penghitungan lembur, ini kayak gimana. Jangan sampai kita capek-capek kerja, tapi nggak dibayar. Atau misalkan capek kerja, tapi nggak ada hasilnya. Itu one of the very crucial moment gitu. Dan yang pasti, setiap pekerjaan itu baik ya. Di mata aku, setiap pekerjaan itu baik. Tinggal tergantung apa nih impact-nya untuk diri kita. Misalkan one day, eh, kita pergi kerja ke luar negeri, meskipun jadi office boy misalkan, tapi cari value apa yang bisa upgrading ourselves, nabung untuk kuliah misalkan, atau gabung dengan komunitas-komunitas di sana untuk upgrade ilmu, gabung dengan apa ya, conference-conference di sana untuk membahas anything your passions and skills itu bisa. Karena memang untuk settle down di luar negeri itu cukup susah ya, apalagi bagi orang baru, settling up itu butuh fase dan waktu yang sangat lama. Tapi jangan sampai itu bisa uh, memperlena kita untuk stop upgrading. Karena ketika aku yakin gitu, ketika level knowledge kalian, level skill kalian udah tinggi, nggak mungkin Tuhan kasih kalian di titik terendah. Mungkin waktunya belum tepat atau mungkin kondisinya belum pas,
Tapi aku yakin ketika kita selalu upgrading ourselves, selalu upgrading our skill and passions until the higher level, Tuhan bakal kasih the same level sampai kamu bisa setara gitu. Everything is written and everything is apa ya, sesuai kemampuan. Itu benar adanya gitu. Oke, mungkin di sini hmm, udah selesai sesi sesi kita. Mungkin kalau teman-teman yang mau connect dengan aku, mau tanya-tanya misalkan kerja di China caranya gimana, boleh. Nanti aku bisa share, dan ini juga Instagram perusahaan kami. Kami juga suka buka-buka vacancy gitu untuk engineer. Mungkin yang mau connect bisa connect. Eh, Mungkin sekarang langsung ke sesi tanya jawab atau gimana, Kak? Yes, boleh, boleh. Kayak memang memang Oke, juga ada yang tanya juga nih, Fani. Kalau oke, oke, boleh. di Cina perusahaan penyalurnya pakai apa tuh? Apa nama perusahaan penyalurnya, atau langsung direct ke perusahaannya, atau ada agensi tertentu? Kalau dalam kasus Fani kan tadi katanya ketemu di ini karena ada kunjungan ke ITB gitu ya. Nah, mungkin Iya, kalau iya. Fani tahu ada juga agensi lain atau perusahaan lain, mungkin bisa direkomendasiin juga dong ke teman-teman. Hmm, Kalau agensi, jujur aku nggak tahu sih ya kalau agensi penyalur apa, tapi ada satu yang kita kerjasama sama perusahaan juga. Ini aku tulis ya, Go Study Global Education. Tapi ini biasanya mereka, eh mana sih? Nah, kok bentar-bentar. Nah, ini Go Study Global Oke. Education ini dari mereka biasanya kerjasama dengan univ-univ di Indonesia untuk menyalurkan itu. Beberapa teman-teman aku pun lewat Go Study ini. Cuma kalau untuk yang lain, aku nggak tahu ya. Iya, mungkin Oke, gitu, Kak. nah itu teman-teman udah menjawab tuh ya. Yang yang pengen cari tahu bisa coba ke situ atau langsung ke IG-nya ini ya, IG-nya perusahaannya Fani ya. Kalau mau coba-coba ya. Iya, iya. Eh, Nanti di Oke. sana juga ada Linktree nyambung ke LinkedIn dan sebagainya. Kita biasanya buka vacancy di LinkedIn. Iya, Hmm, 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 hmm. Oke, aku coba lanjutin yang di kolom chat ya. Ini ada boleh, boleh. salam dari Silakan. Bro Hidayat Saman, katanya salam sore dari Indonesia Timur, Maluku Utara. Wah, luar biasa. Ini salamnya buat Fani nih pasti ya, bukan buat saya. Oke. Next, ini kayaknya udah dijawab tadi ini. Bro Aat kayak katanya nanya ya, image-nya orang Indonesia di mata orang Cina. Kayaknya udah dijawab tadi ya. Kita Iya. next aja. Ini pertanyaan juga sama dari Bro Adi nih. Tips untuk nyari perusahaan renewable energy yang oke. Oh, kayaknya sama-sama di bidang energi katanya. Cuma tadi udah dijawab Oh, ya. Mungkin oh kalau ya, Fani ini mungkin tadi, ya, ini Kak Adi di Morowali ya, IMIP. Kita juga kerja sama IMIP sih. oh, Tipsnya berarti untuk cari perusahaan yang, mungkin bisa cek di IG-nya ini tadi ya. Mungkin bisa join sama Fani juga mungkin ya. Bro Adi di sana ya, ya, kalau misalnya bisa bidangnya bisa. sama. Kalau kita ada vacancy, kita pasti buka di sana besar-besaran. Apalagi sekarang ada project baru kan di Batam. Pasti kita butuh beribu-ribu orang. Mungkin bisa connect, nanti kita update info. Oke, oke. Fani kalau boleh tahu di IG-nya itu sering update tentang ini juga nggak? Semacam lowongan kerja atau semacam Lowongan lowongan kerja kerja ada, lah. tapi kalau untuk lowongan kerja kita kebanyakan di LinkedIn, Kak. Di LinkedIn ya. Oke, jadi mungkin nanti Iya, buat iya. teman-teman lebih enaknya kalau mau ini di LinkedIn ya Fani aja mungkin ya. Iya, iya. Di LinkedIn, iya, Oke. nanti eh, ya dari situ bisa connect. Ada LinkedIn. Yes, 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 yes. 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 Oke, terus kita cari pertanyaan yang lain nih. Mana lagi ya? Ada yang nanya nih dari Rudi, Bro Rudi. Kalau usia dibatasin nggak di sana ya? Ini, ini sudah senior sepertinya. Yang udah masuk usia pensiun tapi masih semangat Jadi, ekspor bidang baru. Oh, gimana nih, saya, Fani? oh, oke. Eh, ini juga kebetulan ada teman aku dari site apa, WDBI Maluku gabung ke sini.
bisa jadi saksi. Di sana tuh kita Mhm. nggak ada umur ya, umur orang-orang yang tua pun kita masih ada di site atau di kantor pusat juga, yang let's say lah up to 30 juga masih ada kok, nggak ada nggak ada minimal atau maksimal. Oke, oke. Iya. Kalau 50 gimana? 50, aku lihat 50 banyak sih, tapi kebanyakan mereka udah menjabat sebagai Oh manajer, gitu ya. direktur. Iya, iya, kayak gitu. Kalau mau Mas pindah ke sana, udah umur segituan, mungkin agak susah ya. Iya, Jadi kalau up to kontraktor 50. atau semacamnya. Kalau jadi kontraktor, maksudnya untuk kerja sama atau kerja Oh, atau enggak, gimana? sorry, sorry. Maksud saya kerja kontrak aja gitu ya, semacam kontrak bukan pegawai tetap lah, semacam kontrak Oh, oh, singkat gitu. iya ya, kalau kontrak singkat sih, kayaknya possible ya untuk di site, karena di site juga aku lihat banyak eh, people up to 40 juga masih banyak. Cuma nggak yang untuk per project gitu. Misalkan project di PLTU satu udah gitu. Ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Oke, kita coba cari lagi pertanyaannya. Boleh nanya nggak, Mas? Nah, monggo, Ini monggo. Boleh. balik dari inian gurun. Wah, udah sampai, Mas? Nggak, Pesawat lagi Riyadh. berhenti dulu, Mas. Nggak, masih berhenti Oh, dulu di nggak tahu di mana dah ini. oke, oke. Iya, mau Silakan, Mas, nanya. silakan. Fani, mau nanya deh. Ada Iya, kan nyambung obrolan kita yang iya, kapan iya. lalu ya. Apa ya? Yang jadi pertanyaan itu kan kalau semuanya ekspatriat lagi ada di luar negeri, itu chance untuk menjadi seorang apa ya, untuk karir lah ya. Kayak yang tadi itu dibilang Fani, itu ada sesuatu yang menarik bahwasanya di Cina itu ada karir loh. Dan itu tuh emang bisa ya, Iya. possible ya untuk seorang ekspatriat untuk mendapatkan karir growth di sana gitu. Kalau di sini kan kita kalau bisa mau dapetin karir growth kan harus pindah-pindah job, terus dapetin apa itu kenaikan jabatan ya harus loncat jadi kutu lompat gitu kan. Kalau yang di China itu kayak gimana tuh sistemnya? Karena itu menarik banget sih. Oke, oke. Makasih Kak Rafsa. Hati-hati di jalan ya. Makasih udah bertanya. Oke, aku mau bantu jawab dulu. Jadi kalau di perusahaan aku, itu jenjang karirnya kita program by program. Mungkin ya nantilah bisa, maksudnya bisa sharing-sharing program ya di Instagram atau apa. Jadi yang pertama itu kita dibagi-bagi dari tahap awal manajemen trainee. Ini ada teman manajemen trainee aku yang masuk sini. Jadi dari tahap manajemen trainee itu 6 bulan, 3 sampai 6 bulan itu kita ditaruh di site. Jadi di site everywhere gitu. Nah, dari situ ada lagi jenjang karir, apakah kita mau tetap di site atau apakah kita mau ke kantor cabang di Jakarta ya, kantor cabang, atau misalkan mau ke kantor pusat. Kebanyakan dari tahun-tahun sebelumnya juga para manajemen trainee itu ini diberangkatkan ke China untuk mempelajari technical di sana gitu. Jadi jenjang karirnya it's possible. Karena bagi aku sendiri di bagian kantor, aku ya FYI aku di bagian kantor gitu ya, bukan di bagian site site di power plant, tapi aku di kantor. Kalau di kantor kita jenjang karirnya possible dalam jangka 2 tahun sampai 5 tahun. Jadi kita ditanya nih, "Dalam 2 tahun kamu mau jadi apa? Dalam 5 tahun mau jadi apa?" Aku jawab, ini aku pribadi ya, aku pengen jadi manajer gitu. Even nggak tahu ya ke depannya akan jadi apa, tapi oke jawab dulu, aku pengen jadi manajer, aku pengen tahu respon mereka. Terus kata mereka possible, tapi untuk jadi level top management itu hanya bisa di negara kita, jadi di kantor cabang, yang artinya di Jakarta. Eee, karena foreigners itu nggak bisa menempati top management di luar negeri gitu. Even yang orang China di Indonesia pun setelah 5 tahun mereka harus upgrade. Misalkan ya, ada orang China yang kerja di sini, di kantor cabang di Jakarta, sebagai ketua finance misalkan. Dalam 5 tahun, ketua finance ini harus jadi ketua divisi manajer. Karena kalau dalam 5 tahun nggak ada peningkatan, mereka harus kembali ke China. Nggak tahu sih regulasinya gimana ya, tapi tahapannya kayak gitu. Begitupun kita gitu. Ketika orang-orang China yang nanti 5 tahun sudah, let's say lah, sudah balik lagi ke negaranya, eee, nanti orang-orang Indonesia yang akan menempati top manajemen ini. Tapi untuk menempati top manajemen di China itu nggak bisa, karena nggak tahu, rules and regulations mungkin. Tapi karena ini multinational, company, jadi paling kita bisa meraih top manajemen itu di
negara kita gitu. Gitu mungkin Kak. Oke, berarti sistemnya itu kayak seolah-olah kini kita ambil case-nya Indonesia dengan Cina. Jadi Indonesia dengan Cina kan dua government ya berbeda tapi kerjasama. Terus orang-orang kita itu dibawa ke Cina untuk mungkin develop di sana atau mungkin disekolahkan di sana, mengambil ilmu di sana. Ntar karirnya itu akan dikembangkan di negara masing-masing gitu ya maksudnya. Jadi nggak Betul, bisa betul, betul. nggak bisa dapat karir growth-nya ketika yang di Cinanya. Untuk yang di Cina sendiri pasti untuk orang lokal kan. Betul, betul. Untuk ya Oke. untuk top manajemen di sana untuk lokal. Jadi kita diberangkatkan ke China untuk cari-cari ilmunya dulu yang nantinya ya dibawa ke Indonesia gitu. Cakep juga sih ini programnya sih. Maksudnya kayak sharing ilmu antara dua negara sih. Tuh teman-teman tuh coba connect sama ke LinkedIn-nya sama Instagramnya Fani itu. Jadi Ya, biar boleh, boleh bisa ada teman-teman. dapat update-nya. Oke, thank you Ya. Fani. Oke, thank you Kak. Jadi gimana Bro Zul? Minat juga pindah ke Cina? Mau coba di sana? Nggak mau Mas, Coba-coba. di Wuhan takut kena COVID lagi. Oh, Iya, Kan Wuhan startnya nanti COVID. bocor lagi. Iya, iya. oke oke. Oke, Bisa. Fani, kita kita lanjut pertanyaannya mungkin ya. Mungkin kita batasin satu atau dua Ya, pertanyaan boleh, lagi boleh, deh. boleh. Silakan, Eh, silakan. ya, karena kita batasin juga waktunya ya. Tadi mana ya? Eh, Boleh, boleh. oh ini dari Bro Bramanto nanya, tren renewable energy sekarang apa nih? Lebih ke solar cell, ke angin atau hidrogen? Hidrogen. Mana? Lebih ke solar cell angin atau eh, mungkin hydropower ya. Hydropower dari Hydropower air. mungkin ya, bukan bukan itu ya, air ya. Kalau hidrogen, iya, ya. Tren Hidro. renewable sekarang dan ke depan lebih ke solar cell, angin atau ini untuk di Indonesia atau untuk di daerah mana Kak Bramanto? Di China. Di Kalau di China. Oh, Indonesia oke. kan kita kan ya kan kita arahnya keluar ya nggak di sini. Makanya saya nanya yang ke China itu gitu loh. Oke, oke. Thank you. Renewable ke depan solar cell, angin atau hidrogen. Kalau Karena kan aku kita lihat mau sih, masuk sana, berarti kan kita harus mempelajari yang mana gitu kan istilahnya gitu. ya, 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 betul. Oke, selama aku di sana sih, aku belum lihat ya kalau angin. Mungkin karena China juga bukan negara dataran atas kayak Jerman, Swiss, dan sebagainya, jadi aku angin belum lihat. Kalau solar itu banyak. Terus kalau hydropower juga masih agak sedikit, tapi mereka banyaknya LTS sampah itu. Iya, sampah, solar, dan juga hidro, water ya. Oke, berarti Kalau angin kalau di belum Indonesia, melihat. kalau di Indonesia sih sebetulnya udah banyak bank sampah dan renewable-nya itu udah mulai jalan gitu loh. Cuman nggak tahu di sana kayak gimana kan kita kan perlu perlu persiapan juga gitu sih. Ya, terima kasih Kak. Oke, Malu baik. udah Kak. senior nih, bingung nih mau ke sana. Bisa nggak ya ke sana gitu loh. Jadi berpikir. Bisa Pak, Insya Allah Pak. Bisa Pak, kalau Ah, masih ada rezeki Pak ya. siap, siap, Bisa, bisa. siap. Apalagi kalau untuk expertise background-nya udah di engineering, lebih apa besar lagi gitu peluangnya. Nah, masalahnya saya too much in pre-sales. So, bridging between sales sama engineer sama Oh, customer. Sebenarnya masih ada inline sih Pak itu Pak daripada Fani. Fani ini dari art loh Pak. Art ke engineering itu iya. jauh banget sih. Aku cari. Agree, agree. Betul, Iya, betul. Ya, tinggal planningnya aja sih benar. Oh betul. iya, melanjutkan lagi mungkin ada tambahan yang soal renewable energies. Itu sebenarnya di negara kita itu ada hal yang cukup menarik. Mungkin teman-teman pernah tahu namanya Adaro ya. Adaro itu mereka Iya, iya, melepas ada energi. mereka melepas bisnis batu bara geotermalnya mereka yang sekarang namanya itu jadi AAD gitu kan. Nah, itu demi fokus Adaro itu untuk mengembangkan renewable energies. Dan itu mereka masih belum tahu tuh mau mengembangkan dalam bentuk apa, uap panas bumi kah atau apakah itu mereka nggak tahu, masih belum tahu, masih pengembangan aja. Jadi mereka mengembangkan semua chance yang ada. Jadi kalau menurut saya sekarang ini masih belum ter apa ya ter eh,
termenjurus lah ya. Maksudnya belum menjurus ke satu bidang energi yang mana gitu. Menurut saya, kalau dari pendapat saya ya pribadi, pelajarin aja semuanya. Jadi jack of all trades, kalau kata orang bilangnya jack of all trades, bisa semuanya. Tapi ketika udah mulai kelihatan fenomenanya itu mana yang bakalan lebih powerful ya, baru kita mulai menjurus di situ gitu sih. Kayak kasusnya AI yang kemarin kan juga awalnya bidangnya data analitik itu kan maksudnya secara general gitu kan. Tapi ketika udah mulai menjurus ternyata di AI dan machine learning orang-orang udah mulai fokus di situ. Jadi kalau menurut saya, saran saya teman-teman juga ya kalau masih pengen mulai menjurus cari yang gitu, terus nanti menjurus di bidang spesifik gitu. Mungkin kalau dari saya, mungkin dari Fani ada tambahan lagi. Ya, setuju sih sama Kak Rafsa tadi. We can predict the future, tapi kita bisa siapin the whole knowledge gitu. Ya. Agree. Tapi tujuannya keluar dong, bukan di sini. You know lah, umur 30 maksimal bubar. Di sini kan. Iya, betul. Jangan di sini deh. Betul. Makasih. Iya. Kayaknya Mas Zul kebanyakan dari kita punya impresi yang agak buruk terhadap Adaro, Mas, terutama setelah melepas ini kemarin sahamnya anjlok ya. Jadi yang kebanyakan dari kita nyangkut nih, Mas, di Adaro, Mas. Sebenarnya itu Saya juga bukan nyangkut sih Pak. Itu kan mereka melepas AAD di mana itu kan nyumbang 99 profitnya mereka kan. Cuma ke depannya ya seperti yang Fadi bilang, future masa depan itu masih misteri gitu. Jadi kita masih belum tahu sih mereka itu bulan depan jadi bakalan jadi investor naik bisa, lagi. nggak bisa jadi scalping kalau ngambil di istilah di saham kan ya. Long term Kalau lah ya, mau long term ya. kaya, Betul, iya jadi kalau investor mau akhirnya kaya bisa jangan. scalping. Ini kalau pepatahnya Warren Buffett ya, maksudnya kalau enggak perusahaan yang bagus akan kembali ke fundamentalnya gitu loh, fundamentalis lah, para orang yang fundamentalis. Jadi kalau ada karena mereka itu melakukan bisnis yang di mana itu masih niche market ya, masih kecil marketnya. Jadi itu insya Allah ke depannya bakalan bisa aman aja sih Kak. Just like Aqua ya, zaman dulu ya. Iya, Makanya benar. dong. Iya. Mau Oke, perkaya silakan. boleh. Om Dani, monggo silakan. Ini pertanyaan terakhir ya, kita batasin ya. Terakhir Om Dani, monggo silakan. Aduh, terima kasih banyak. Maaf, mungkin saya juga baru join nih habis meeting sama vendor Cina, telco. Jadi kalau di sana itu apakah sama juga dengan kayak kayak masalah jam kerjanya telco vendor Cina itu sama seperti yang Mbak Fani alami di sana gitu, atau sebagian besar jam kerja orang-orang perusahaan di Cina lah gitu. Itu sama nggak? Kayak di sini kan kita ya kalau bisa nggak pulang ya nggak pulang gitu ya. Gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Bapak IT sekali kayak saya dulu, Pak. Ini kan mewakili yang lain juga. Ini apalagi mau ada proyek-proyek swap ini kan pasti inilah berhubungan dengan proyek Cina juga. Agree, boleh nambahin, apakah itu berdampak hanya di keseluruhan yang kayak jam kerja seperti ini, atau kayak di Wuhan yang memang daerahnya beda dengan Shanghai dan sebagainya yang daerah industri, jam kerjanya itu sama apa enggak gitu? Itu juga saya tambahin aja sih pertanyaannya. Kasih. Oke. Izin menjawab ya, kalau misalkan regulasi di daerah lain, aku juga kurang tahu sih. Tapi kalau di perusahaan kami memang udah regulasinya seperti itu. Nah, dan di kami pun ada berkaitan dengan jam kerja ya. Di kami ada pakai apps, ini apps-nya kalau bisa lihat. Nah, jadi di apps ini, aduh nggak bisa share ya. Di sini kita ada record attendance. Nah, dari sini kita bisa approval. Nah, ada clock time kan? Ada clock time. Jadi misalkan bagus, kita harus masuk jam 9, misalkan keluar 7.30, itu ada clock time. Itu juga nanti akan masuk ke salary. Ketika kita overtime atau misalkan lembur 4 jam, 5 jam, itu mereka juga otomatis nge-record dari aplikasi ini. Jadi ketika misalkan ada project signing papers atau everything yang urgent, itu kita butuh di kantor, nanti
apps-nya otomatis akan nge-link misalkan kita overtime 3 jam, itu nanti ngaruhnya ke salary gitu. Kalau dari perusahaan kami kayak gitu, Pak. Jadi everything based on data gitulah. Oke. Om Dani, semoga menjawab ya. Semoga menjawab untuk semua ya, bukan saya aja. Untuk semua, oke. Untuk semua yang Ya. bekerja di bawah perusahaan di Indonesia dan Ya. di mana saja. Ya. Si Cuma kipas merah mungkin ini ya. izin menambahkan, Kak. Silakan. Ya, izin menambahkan, mungkin apa ya? Ini juga hal yang harus jadi pertimbangan bagi teman-teman ya, karena nggak semua perusahaan China itu seperti ini ya. Maksudnya perusahaan aku tuh memang bagus sekali gitu dari manajemennya dan sebagainya bagus sekali, tapi nggak semua bisa kayak gini. Takutnya gitu perusahaan lain yang dari China itu mereka lebih nge-push ya budayanya gitu kan, lebih nge-push tapi tanpa ngasih apa-apa, takutnya seperti itu. Jadi harus dicari tahu lebih detail, ini budaya mereka kayak gimana gitu, atau rules and regulations-nya kayak gimana. Beruntunglah kalau misalkan dapat yang baik seperti, yang aku sekarang gitu. Tapi kalau misalkan, enggak, itu harus di-negotiate, jadi harus lebih hati-hati gitu. Oke. Iya, terima Oke. kasih, terima kasih. Iya. Kak, boleh izin jawab nggak? Ini ada satu nih. Silakan. Dari Kak Aat, untuk proyek kantor beribu-ribu orang itu pasti orang lokal Indo, untuk di Batam apa harus orang lokal Cina lebih dominasi presentasi? Oke, karena ini berkaitan juga dengan regulasi di Indonesia ya. Di Indonesia itu kita ada regulasi kalau untuk project site itu harus 60% orang lokal Indonesia, 40% boleh orang lain dari negara lain gitu, misalkan kasusnya Cina. Karena kita nggak mau untuk ngebangun ini apa ya, malah memperkecil ke chances untuk orang Indonesia, tapi di regulasinya mayoritas harus orang Indonesia. Itu salah satu regulasinya. Jadi ya, orang Indo tetap megang the whole total untuk power plan-nya. Gitu, Kak. Udah. Oke, jadi nggak seperti yang orang pikir selama ini ya, kalau perusahaan Cina dapat proyek di Indonesia pasti bawa orang dari Cina mayoritas gitu nggak ya? Ternyata mayoritas juga masih lokal ya, Fani ya. Ya, karena itu udah aturan Oke. pemerintah. Ya. Oke. Oke, kayaknya itu semua ya. Pertanyaannya kayaknya udah jawab semua, dan juga waktunya juga kayaknya kita udah habis. Aku mewakili teman-teman APC, Fani, mengucapkan terima kasih udah mau sharing sama kita. Presentasinya bagus banget, terutama bisa ngasih feedback juga dari pertanyaan-pertanyaan kita juga terjawab semua gitu ya. Terima kasih banget, Fani. Semoga bisa connect lah ya, mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan bisa connect dengan Fani di LinkedIn atau di Instagramnya tadi yang sudah disebutkan. Untuk teman-teman nanti insya Allah juga kita akan share sih materinya di YouTube, ataupun nanti aku izin ya Fani ya, nanti izin share slide-nya ke teman-teman di APC, mungkin nanti kita share di grup. Gitu aja teman-teman semua. Aku izin tutup ya. Bro Gilang, Bro Zul, ada yang mau ditambahkan terakhir kali? Atau kita mau open cam dulu, foto dulu? Boleh foto. Foto dulu ya. Mas dulu. Saya screen capture ya. Oke. Oke. Kita Satu. berangkat. Coba Om Dani open cam juga dong. Tadi ada Pak Hasanul kayaknya. Tadi ada Pak Hasanul juga. Lagi jalan di mall ini, mau sholat, nyari musola dulu. Lanjut aja. Kayaknya tadi kan ada satu pertanyaan terakhir Pak Hasanul nih. Mas Dito. Terakhir. Boleh. Gimana? Itu tadi Pak Hasanul tanya satu pertanyaan terakhir, tantangan terberat yang pernah dihadapi pada saat bekerja di China. Tantangan terberatnya apa? Tantangan terberat. Apa ya? Yang pasti dari tadi saya dengar bagus sekali presentasi dari Fani. Wow, memberikan efek wow lah, betul. Tapi buat teman-teman, buat kita juga yang mungkin saya pernah bekerja juga di perusahaan China,
pernah di China juga. Tapi buat Fani sendiri, apa tantangan paling berat di perusahaan yang sekarang ataupun secara general di Cina yang pernah Fani hadapi? Jadi ceritanya mungkin dari sisi pahitnya gitu loh. Apa? Oke, dari sisi pahitnya ya. Ya. Kalau dari sisi pahitnya, pertama, mereka itu sangat selektif memilih orang. Yang dimaksud selektif memilih orang itu kayak gini, misalkan aku pernah ada di suatu forum gitu dengan atasan-atasan, terus bilang kayak, kenapa kamu diam terus gitu? Apakah kamu nggak ngerti topiknya atau kamu nggak bisa berkomunikasi dengan yang lain? Apa nih yang kira-kira bikin kamu jadi diam terus gitu? Ditanya karena kita dituntut untuk jadi proaktif kan. Aku jujur di situ aku nggak tahu language mereka dan dipaksa harus mengerti dan dipaksa untuk merespon. Terus katanya ketika kamu ada di suatu forum kamu harus aktif atau meeting misalkan meeting yang sangat besar gitu kita harus jadi orang yang aktif. Saya kasih tantangan ke kamu, kamu harus bisa bahasa Mandarin, kamu harus bisa menguasai materi A, B, C, D sampai Z. Kalau tidak bisa dalam waktu sekian, saya nggak mau berteman sama kamu. Jadi pushing-nya itu benar-benar selektif memilih orang. Karena mereka tuh seperti ini, waktu dan energi mereka itu sangat terbagi-bagi gitu, dan nggak mau berteman dengan orang-orang dengan apa ya, small level of intelligence. Ya, intinya rasis juga bisa ya, tapi aku ngerti sih pandangan mereka bahwa mereka mau terus-terusan bersama orang yang mau berkembang, bersama orang yang maju. Kalau aku melihat hal ini dalam sisi negatif, pasti sih kayak, apa sih lu gitu, kayak ngatur-ngatur orang, atau misalkan rasis terhadap orang lain atau apa. Tapi aku lihatnya ini dari sisi positif. Mereka ingin kita berkembang, mereka ingin kita lebih proaktif, makanya nge-push dengan challenge kayak gitu gitu. Mungkin itu sih, dari language dan juga knowledge ya, gitu Pak. Thanks to share it, Fanny. I like the way that you answer it from the positive side. I really appreciate it. Thank you. Thank you Pak. Oke, kayaknya udah terjawab semua ya. Oke, semuanya semoga sesi ini bermanfaat buat kita semua. Thank you sekali lagi, thank you buat Fani. Semoga bisa makin sukses, makin lancar semuanya urusannya. Buat teman-teman semua, terima kasih juga udah join. Semoga nanti ke depannya mungkin kita bisa ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Mungkin kita bisa menghadirkan narasumber dari negara-negara lain dari bidang-bidang lain yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Gitu aja teman-teman. Sampai jumpa semuanya. Terima Bye-bye. kasih See you. Fanny. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, Thank you, tinggalkan Pak.